Jumpa lagi bersama saya Yonoki dan kali ini saya berkunjung ke tempatnya Om Grab. Dadah dulu. Dadah dulu. Halo, halo, halo. Oke, Om Grab, saya mohon maaf ya menyita waktunya Om Grab. Udah lah. Thank you sudah visit sini lagi untuk kesekian kalinya. Karena saya ngerti Om Grab juga ratusan pok ini dihandle sendiri. Iya kan? Iya, begitu. Tidak ada pegawai ya kan. Belum lagi waktunya untuk anak istri ya kan. Betul. Jadi kalau saya di sini sampai 1-2 jam itu juga sungkan sebenarnya. Tenang untuk Yonoki. Nah, tapi apa namanya? Oke, sesuai janji kita di kolek yang pertama ya, di channelnya Om Grab ya. Bahwasanya ada lanjutan bahwa Yonoki mau ke tempatnya Om Grab ya kan untuk bincang-bincang. Kali ini saya memilih tema mitos-mitos seputar budidaya soka. Oke. Wah, ini ya jawabnya ya. Ngeri nih. Apa Iya. ini? Aduh. Saya itu Om Grab, mau tanya langsung ya. Oke. Sama Om Grab ya, sebagai praktisi soka. Sudah berapa lama Om Grab soka ini? 1 tahun ada ya? Ada kurang lebih 1 Sejak tahun. Januari 2022 ya? Januari soka sih ya. Januari 2022. Bulan 11 bulan 12 sudah soka. Ya, berarti hampir setahun, sudah setahun Tahun. ya. Bener nggak Om Grab? Kalau budidaya soka itu ada yang 1 hari atau berapa jam itu sudah molting sokanya? Oke, Seperti itu. Menarik ini. Seperti di YouTube yang lain gitu ya. Iya. Banyak sekali saya lihat ya. Dari pengalaman bahkan hitungan jam pun bisa. Itu aja bisa ya? Hitungan jam pun bisa. Kita pernah 1 jam molting, setengah jam molting, 4 jam molting, 1 hari molting. Pernah ya? Sering Sering ya. Tapi begini, itu ada kan tapinya ya? ada tapinya, Oh, iya. ada tapinya ya. Jadi kalau sekedar ngejar ada molting, betul bisa molting ya. Tapi kalau kita ngomong dari skalanya industri, kita mau jualan dalam jumlah yang banyak, ya otomatis itu kan bibit-bibit khusus yang memang dari sedari ditangkap itu sudah mau molting. Nah, tinggal pindah tempat molting. Ini molting dari mau molting dari alamnya berarti. Betul. Ya? Terus ketangkap, ya kita beli. Oh. Nah, itulah yang akan cepat molting. Gitu. Tapi jumlahnya dari misalnya 100% nih bibit masuk, itu berapa persen? 50% aja Om Grab? Nah, ya paling 1-2 ekor, 3 ekor. 1-2% Katakanlah aja ya? kita masuk 20-30 kilo. 20-30 kilo ya? kita sekali masuk jebret. Itu paling cuma 3 ekor 4 ekor. Yang jam-jaman itu ya? Molting Ya, jam-jaman. hari lah, Hari ya? Jam itu jarang sekali. Jarang sekali. Jarang sekali. Adapun tetap beresiko mati. Tetap berarti kemarin macet atau gimana? Nah, jadi entah udah capek atau apa ya kan diikat. Dia sudah mau mekar, mau keluar, tapi kan posisi ikat. Nah, dia luka, akhirnya mati. Yang jam itu sangat beresiko. Begitu ya? Kalaupun molting berhasil, seringkali tidak lengkap. Entah capitnya nggak keluar, entah kaki-kakinya kayak gitu. Tapi memang ada, memang bisa. Cuman kalau dalam jumlah yang banyak, saya belum pernah tahu dan belum pernah ketemu. Dari pengalaman bibit yang kami masukin 20-30 kilo, itu sudah super, artinya super paket. Itu pun paling cuma 2, 3, 4 ekor yang hitungan hari ya? hitungan hari. Besok atau 2 hari lagi, 3 hari lagi dia molting. Seperti itu. Berarti setelah bibit yang 20-30 kilo itu dikondisikan, rata-rata beratnya itu per ekor berapa? Atau per biji itu berapa gram? Kalau Setelah dikondisikan, jadi kalau kita mengkondisikannya itu lepas capit ya, lepas kaki itu bisa turun sekitar 30-40%. 30-40%. Jadi kalau katakanlah 100 gram gitu ya, itu masih ada tali. Nah, kroyo itu kuda kecil ya, Ya. itu ikatannya luar biasa. Kadang talinya bisa Oh, 5 gram, talinya 5 luar gram. biasa, bisa 10 gram. Talinya luar biasa yang tebal, ya itu dipepet, terus pokoknya hampir kepiting nggak kelihatan kadang. Nah, begitu kita buka, imut kepitingnya. Ya, itu sedihnya Bermain di kroyo ya, di soka teman-teman ya. Itu kejadian mostly ikatannya pasti banyak. Gitu ya, setelah kita buka sudah bobot berkurang. berkurang. Terus kita kondisikan lagi ya. Kita di sini ngomong dikondisikan aja ya. Kondisikan Jadi ya. capit tidak Capit ada, kaki dilepas, tidak ada. ya. Nah, itu tambah susut lagi. Oh iya, pasti nyusut ya. Jadi mungkin dari 100 gram, ya, sampai ke 100 gram. Mungkin bisa jadi cuma 60 gram. 70-60 gram juga ya. Nah, 60-70 gram bisa jadi. Gitu. Nanti itu kira-kira rata-rata 2 minggu atau 3 minggu itu Oke, hampir dari rata pengalaman molting. kita untuk yang kita Dikondisikan, kondisikan lepas capit dan kaki itu kurang lebih 20 sampai 30 hari. 20 sampai 30 hari ya. Rentangnya itu ya. Average segitu. Jadi katakanlah masuk 20 kilo, ya 20 sampai 30 hari itu hampir sudah bisa dikatakan hampir Panen-panen semua ya. Mostly panen maksudnya Mostly panen. 90% ke atas ya. Betul. Tapi kalau disisain capit, nah kayak gini nih. Nah, ini disisain capit ya. Capitnya yang masih ada. Nah, ini. Nah, Ya, capitnya masih ada ini tapi cangkangnya ya, ini cangkangnya. tapi kaki jalannya 6 3 kanan 3 kiri dilepas. Itu dilepas semua. Terus kaki renangnya juga Kaki dilepas. renang kita kebetulan kita lepas. Kebetulan dilepas. Nah, Ini kaki sudah dilepas. pernah ya ini ya. Nah. Jadi semua simulasi sudah kita lakukan. Nah, ini berapa hari kalau seperti ini? Itu 1 bulan. Ya. 1 bulan, mungkin 1 bulan. 4 sampai 5 minggu ya. Iya, 4 sampai 5 itu minggu bahkan ya. bisa lebih dari itu kan. Bisa lebih dari 5 minggu. Wah, 1 bulan setengah kan itu. Nah, bisa ada yang sampai itu. Tapi jadinya dia lebih besar ya. Betul. Jadi kelebihannya memang untuk ukuran ya Setelah molting, setelah molting itu jauh lebih besar, jauh lebih berat. gram-gramannya juga lebih berat. Looknya pun lebih bagus. Ini ya seperti yang Nah, ini kebetulan
ada 2 ekor yang Makanya saya ngelihat ini kok apa namanya besar ini. Nah, Ya kan? Ini yang hasil dari lepas kaki sama kaki renang aja ya. betul. Jadi sisa 2 capit. Sisa 2 capit yang seperti ini guys. Capitnya full meat. Capitnya akhirnya full Otomatis ini ya. capitnya full meat. Iya sih. Nah, otomatis capitnya full meat. Ini nanti Sabtu di kau. Satu sudah pesen ini kelihatannya. Gitu. Jadi itu kelebihannya. Jadi bobotnya besar dan Bobotnya lain-lain. besar, Cuman ya. memang tidak mungkin bisa diisi satu box lebih dari 1. Karena pasti perang. Oh iya sih, iya, iya. Karena ada Jadi sisa capitnya. satu box ini diisi cuma 1 kepiting berarti ya. Betul. Karena ada capitnya ini ya. Ya. Kalau enggak, Kalau enggak ya bisa kanibal tentunya. Iya. Ajar-ajaran. Ajar-ajaran. Uang dilepas semua saja dari pengalaman kita masih kanibal. Masih Jadi nggak ada kanibal. capit, masih kanibal. masih kan Apalagi di sini. mungkin itu nanti pertanyaan selanjutnya. Oke, ya. oke, Jangan siap. terlalu bersemangat. Kita harus ngerem-ngerem dulu kadang ya. Nah, jadi kita akhirnya tahu dari praktisinya langsung bahwasanya memang kalau mau hitungan harian bahkan jam-jaman itu bisa terjadi. Tetapi dari 100% bibit yang masuk paling 1%, 2%. Nggak sampai 2%. Sampai. Ya kecuali memang gini sih, ada kawan, nah ini saya cerita. Jadi ada kawan, saya nggak usah sebut mereknya. Ya, ya, ya. Itu memang kerjanya nyari bibit begituan. Oke, oke. Jadi dia hunting gitu ya ke daerah mana gitu ya. Dia khusus memang mencari bibit-bibit yang akan molting. Dalam berapa hari? Dalam 1 hari, Ya. dia kelilingan sekian jam, dia cari yang seperti itu, agen-agen dan nelayan-nelayan gitu. Ya. Dapat nggak dapat, tapi paling 1 hari dapat 1 kilo. Satu hari 1 kilo. 1 kilo, 2 kilo. Sehari keliling mungkin 2-3 jam. Lebih. Oh, lebih. Lebih. Karena akses dari dia rumah dia ke sini kan Oh jauh. ya, belum lagi ke pengepul Belum sapinya. pindah-pindah lagi nanti. Ya, pengepul sapinya, pengepul itu. Jadi dia cuma paling 1-2 kilo 1-2 kilo dalam 1 hari. dalam 1 hari. Kerja. Kadang pun nggak ada. Kadang pun nggak dapat. Nggak dapat. Paling berapa biji akan hanya 1 kilo ya. Jadi kalau kita ngomong kontinuitas, kestabilan stok dan lain-lain, ya susah ya. agak sulit ya. Soalnya dulu saya awal bayangannya, nggak tahu netizen ya. Kalau saya awal bayangannya kalau bisa berapa jam kan ngapain saya install 100? Cukup 50 box, 1 hari molting, besok cari lagi. Jadi setiap hari saya panen 50 kepiting nih karena 1 hari molting. Pikiran saya sudah hampir seperti itu. Komplit. Jadi ngapain saya sampai 1000-2000 box? Ngapain? Kalau saya punya 50, setiap 1 hari sekali molting dalam 30 hari saya punya 1500 loh. Tapi tidak mungkin ya, Bro ya. Ya, kalau dari pengalaman kita, dari apa yang kita lakukan, itu sudah nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya? Secara matematika, hitung-hitungan operasional dan lain-lain itu pasti nggak masuk deh, menurut saya nggak masuk. Nggak akan terjadi ya. Bisa nggak? Iya, bisa, tapi ya itu skalanya nggak bisa tanya. Nah, iya, makanya cuma 50 box, nggak bisa ya. 50 box kan berarti 50 kepiting nih. Ya keluar masuk toh, keluar Oh, iya, masuk setiap kan hari. cepat. Ya, setiap hari. Keluar masuk cepat. Molting saya cari lagi gitu loh. Ya, nah siangnya lagi gini teman-teman. Ini menariknya di bukan menarik. Mitosnya, lurusnya. tapi kan kalau seperti itu kan nggak usah 100. Pada saat kita sedikit boxnya, terus kita dapat barang-barang seperti itu. Oh. Kadang-kala itu ada yang ditunggu 10 menit rilis berhasil molting. Ada yang ditunggu 3 jam, itu nggak molting-molting. Nyantol tapi nggak mati. Ya, ya. Wah ditunggu terus baru keluar. Nah ini mempengaruhi kalau jumlah box kita sedikit. Nah ini kan mempengaruhi. Nah vivonya mempengaruhi keluar masuk barangnya jadi nggak karuan. Ya. Nah kalau di kita ini, kita schedule-nya jelas. Oh kurang lebih pokoknya kita masuk tanggal sekian. 30 Kurang hari lebih kemudian. 30 hari harusnya sudah habis. Sisa-sisanya beberapa ekor, oke lah. Antara itu nanti kita sendirikan gitu ya atau bagaimana, tapi kita keluar masuknya bibit itu terkontrol. Nah, sedangkan kalau kita dapat bibit-bibit seperti itu yang mungkin jam-jaman hari-hari, itu kadang tempat-tempat berhadiah. Feeling ini besok nih molting, belum tentu besok molting. Iya. Nah, ya lusanya mungkin molting. Nah, iya. Nah, ini jadi malah Salah kita. kontrolnya kita malah ruwet. Iya, iya. Jadi bisa nanti molting, besok molting, nanti sore molting, malah nggak karuan. Berantakan, schedule-nya ya. Gitu. Jadi kalau dikondisikan dengan melepas kaki jalan dan melepas lain-lainnya organ lah ya, itu kira-kira 20 hari baru kita patroli berarti ya. Kurang lebihnya begitu. Tapi Kurang kadang-kala, lebih. nah ini nggak enaknya lagi. Hmm. Seringkali kan kadang kita itu mungkin tidak bisa memilah, karena kalau jumlahnya sudah banyak kan nggak mungkin milahin satu-satu mana yang mau Betul, molting, betul. hajar semua. Betul. Nah ini kalau dihajar semua, kebetulan ada bibit yang mau molting, Hmm. otomatis bisa jadi besok atau besok lusa setelah tebar itu sudah ada yang molting. Tapi jumlahnya kan nggak banyak. Tapi cukup apa ya? Mengganggu. Cukup mengganggu flow gitu ya. Iya. Nah tiba-tiba sudah molting, temennya semua masih keras dihajar semua. Oh iya, iya. Nah, ini kan saya. Saya pernah lihat itu di grup-grup itu kalau telat ngangkat meskipun nggak ada capitnya Ya. ya, tapi satu box isi 3 atau 4 itu yang molting kalau telat diangkat berapa jam itu tinggal separuh. Habis. Pernah ya? Sampai hilang malah. Mana hilang? Malah hilang. Jadi kadang Betul. Hilang kan nggak ada kan baru molting. Iya iya. Ya Kan tapi baru kan molting. lama kan ada kok. Jangan lama ada. Nah, Jadi kita ngelihatnya kalau sekasat mata kan jumlahnya sama. betul betul betul. Jadi loh, padahal loh, ini kapan molting? Iya, itu Nah, nggak atau ada. waktu kita bersih-bersih atau aduh, kok sudah nggak ada. Iya. Nah, ternyata Sudah habis. dimakan oleh teman-teman. Yang ada 3 orang yang Kan soka kan enak nih. Iya. Soka enak udah makan. Empuk, iya. Empuk. Ya, terus terus. Berarti kalau dibawa kita ngobrol bukan gini ya. Nah, Kita asumsikan kalau ditambah di bawah tambah itu kalau ada yang molting bisa selamat tapi rata-rata 90% sih nggak selamat ya. ya kalau Kalau ditambah banyak ya. kepiting ya. Iya, iya. Kepiting ya. kecuali mungkin di bawah itu banyak sembunyi-sembunyian Tempat persembunyian, ya. itu bisa. Tapi Ya. kalau los Nah,
ya habis. Habis ya Mas ya. Apalagi punya capit itu teman-temannya ya. Iya, lebih Oke, menarik sekali ya. Kita ngomong-ngomong tentang soka ini jarang ada yang mengupas ya kan. Mungkin ini nanti video bisa sampai 1 jam durasinya. Wah, iya. Tetapi menarik karena kita membedah semuanya. Yang 1 jam molting, yang jam-jaman molting, yang harian molting ternyata bisa. Tetapi secara kuantiti itu tidak bisa dibuat acuan sebagai produksi kan begitu ya. Mas Bro ya nggak bisa ya. Itu kebetulan berarti ya. Sesuatu yang kebetulan. Bonus lah, menurut saya itu bonus ya. Jadi Bonusan. kalau kita katakan ada 20-30 kilo bibit, kita proses ya. Katakanlah kita dapat 4 ekor, 5 ekor yang berpotensi maupun segala, ya anggaplah itu. Dan itu tidak dilepas, sebaiknya nggak usah dilepas ya kalau tahu ya, kalau Kalau sudah tahu ciri-cirinya ya. Kalau tahu ya udah nggak usah dilepas. Tapi Tapi kan tetap kalau gini ya, pada saat kita rata-rata teman-teman pemain soka itu popnya kan nggak ada tutupnya gitu. betul, Nah, betul. pada saat kita dapat seperti itu kan hilang. Oh iya sih. Nah, ini jadi masalah. Kalau tidak dilepas, Nah, kan bisa kabur. kabur pasti. Pasti Nah, kabur. Ini repot. Masih malah kabur. Nah, ini kan Kabur. pupuk hijaunya ongkrek, Ya, ini kan kabur pasti. nggak ada tutup. Ya. Itu kabur. Nah, untungnya kita Untung punya ada gen 3. gen 3. Ya. Nah, jadi kalau Ada kita tutupnya. dapat yang seperti itu, kita masukin sini. Tapi itu kembali main feeling ya. Jadi experience by learning by doing ya. Ya, Jadi lihatnya itu kan kita sudah punya apa ya pengalaman Nah. ya berkali-kali ribuan kepiting ya kita tahu lah kurang lebih mana yang akan segera molting. itu ongkrek. Tapi kalau saya melihat ya nggak tahu, Mbak. Ya. Ya, itu kan main feeling-feelingan beda-bedaan ya, tebak-tebakan berhadi ya kalau saya ya. Jadi ibaratnya seperti ini Ongkrek bisa mengajarkan, misalnya, oh ciri-cirinya begini nanti suatu saat ke saya atau ke teman-teman. Ya kalau nanti, pas datang nanti. bisa nggak? Itu maksudnya ilmu itu bisa diajarkan atau cuman ilmu itu tidak bisa diajarkan, tapi itu adalah learning by doing. Jadi setelah kita ribuan kali menerima bibit, ya kan, terus baru ingat kemarin tuh, oh cirinya begini, ternyata hari ini molting gitu. Atau ini bisa diturunkan ilmu itu. Itu sih Ilmu penerawangan. Ya itu sih di terawang ya. Bagi yang ini yang segera molting itu kelihatan banget. Kami udah pecarta gitu. Oh, Tapi yang iya. mungkin besok lusa 2 hari lagi 3 hari lagi ini banyak simpang siur ya yang mungkin warna cangkangnya yang agak kalah katanya. banyak yang begini ya ternyata dipraktekin juga belum 100% benar. Belum 100% benar. Ya, karena kan beda gini. Kepiting itu datang warnanya kan bisa beda-beda. Betul. Ya, jenisnya pun juga beda-beda. Ya, Nggak ya, bisa flat. merah Walaupun hijau. kita rata-rata hijau, tapi tetap pasti kecampur merah, kecampur hitam. Ada lagi yang kayak ungu-ungu gimana, ada yang agak-agak putih, jadi macam-macam. Ya. Nah, ini udah beda-beda juga. Gitu. Jadi kalau kita lihat wah ini sudah kayak tua kayak gini-gini tidak jaminan itu 100% ya, maksudnya? molting, 2 hari lagi molting wah ada rusak. Mungkin ini akan cepat molting. Nah, ini Ada cuman kata-kata mungkinnya ya. Iya. Bukan nggak berani memastikan ya. Oh, itu pasti gitu enggak ya. ya kecuali yang udah retak ya. Oh ya kalau Udah retak kan semua, kelihatan. wah ini udah. Itu mungkin satu hari. Walaupun belum tentu selamat. Oh ya, kelancarannya tadi. Bisa jadi gagal molting. Ya. Ya. Stuck nggak karena udah terlalu keringnya lama kan, posisi keringnya lama, mungkin pelumasnya habis dan lain-lain, Ya. akhirnya dia gagal molting dan mati. Oke. Gitu. Nah, masalah kelancaran molting tadi bukan disinggung ya. Konkret untuk menyiasati karena kalau 30 kilo terus ini amit-amit ya. Mungkin bukan amit-amit ya, mungkin di awal-awal juga sudah ngalamin. Mayoritas 20 hari, 30 hari itu waktunya panen untuk molting. Pernah nggak ngadepi yang 50% itu nyantol semua dari 30 kilo itu? Di awal-awal atau bagaimana? Terus menyiasati supaya lancar terus ini gimana? Ya, jadi dari sepengalaman kami istilahnya gagal molting Ya, macet. Rata-rata teman-teman pemain soka mau seahli apapun menurut saya pasti ada kepiting-kepiting yang gagal molting. Ya, Berapa persen? cuma tinggal berapa persen aja ya. Kalau memang banyak, itu harus hubungi dengan hoki menurut saya. Ya, karena faktornya adalah di kondisi air. Kondisinya itu ya. Oke. Beliau ini jagonya teman. Ya. Untuk utak-utak mixing air itu, nah itu beliau jagonya. Tapi kalau di Ongkrek sudah pernah jatuhnya tahu nyiasatinya gimana? Tahu. Ya kita udah jalan setahun ya, tahunan ya kurang lebih tahu lah ya apa yang harus kita lakukan. Salah satu yang sering kali teman-teman gagal itu saya bocorin dikit gitu ya. Ya. Itu masalah ketinggian air. Oke. Ya, yang paling umum nih ketinggian air ya. Rata-rata ketinggian airnya kurang sehingga dia tidak bisa rilis dengan smooth. Nyangkut, apalagi kalau kepitingnya besar. Ya. Wah, tambah terdampar istilahnya kalau kapal itu ya. Jadi, Kalau besar kan nggak bisa yang nggak dilepas capeknya ini kan sudah besar. Berarti Ya. ketinggian airnya juga harus lebih tinggi betul, berarti ya. betul. Kalau di kita mungkin nanti akan tanya ya berapa gini ya. Kalau di kita rata-rata sekitar 6 sampai 7 cm. 6 sampai 7 cm ketinggian. Kurang lebih ya. Berarti itu terendam semua ya. Terendam, Sempurna. harus terendam semua. Semuanya. Itu dari pengalaman kami. Kalau dia pendek bisa nggak? Bisa. Pernah juga kejadian pendek bisa. Tapi tidak bisa dijadikan rumus. Iya. Semuanya berhasil nggak bisa. Begitu kepitingnya yang kurang Energi atau kurang gimana energi ya? atau kurang apa ya? Kami katakan. Banyak gagal. Dan kalau gagal loh, Bro, dia macet di tengah. Penanganannya supaya ini bisa diselamatkan dan dimasukkan ke dalam plastik terus masuk ke freezer dan bisa dijual itu gimana menurut Om Fred? Kalau penanganan di, khusus kalau atau di bagaimana? kami ya dulu awal-awal ya kita mau lah ngelepasin pelan-pelan Satu ya, persatu. cerai gitu ya. Tapi by the time kita jumlahnya banyak dan lain-lain, udah itu kita nggak ngurusin. Maksudnya dari kita nggak pakai. Dicek Nah, berarti. itu dicek bisa jadi itu yang kita buat makan teman-temannya.
Oh, Nah, iya ya. jadi kita eksekusi lah istilahnya, Nah. terus kita bagikan ke Yang lain. Betul, untuk dinikmati. Ya. Jadi yang menikmati soka ya teman-temannya. Teman-teman kepiting kan, teman-teman kepiting, bukan bukan teman-teman teman-teman yang oprek. Gitu. Jadi kalau gagal mounting kita nggak kayak gitu teman-teman. Jadi Ya. memang yang kita jual nantinya berupa frozen Ya. itu memang yang paling tidak grade A lah, yang berkualitas, yang entah itu dari size-nya, entah itu dari kaki-kaki dan sabit yang lengkap, dari tingkat kekenyalannya itu yang kita jual ke teman-teman. Iya. Yang wah modelnya berantakan itu bisa jadi kadang mungkin kita makan sendiri atau dikasih makan teman-temannya kepiting. Kepitingnya, teman-teman kepitingnya. Itu kalau kita sudah jumlah banyak, kadang ngurusin begituan, ya Waktunya nggak ada. waktunya nggak ada. Kecuali kalau saya cuma sedikit ke awal-awal dulu, ya Ya. mungkin bisa telaten melepasin satu-satu gitu, aduh, walaupun pasti berantakan. Pasti berantakan. Bentuknya. Tuh. Om Fred pernah nyinggung sama saya. Cuman saya itu apa namanya mau nanyanya itu benar-benar kali ini. Ya kan, plastik yang dipakai untuk membungkus hasil panen soka. Nah, sebentar. Sebelum kita masuk ke pembungkusan, Hmm. ini direndam di air tawar, Om Fred. Iya. Ya. Gunanya apa, Om Fred? Nah, Nah, jadi gunanya pasti setelah molting ya, setelah molting kita langsung keluarkan dari air payau gitu kan, airnya kita, Hmm. terus kita masukin air tawar. Tujuannya apa? Biar menghentikan proses pengerasan. oh, pengerasan cangkangnya Itu, ya. jadi nggak sampai balik di kepiting keras lagi. Dan itu berapa lama direndam di air? Kalau di kita 1-2 jam. 1 sampai 2 jam. Dan Tujuannya nggak adalah diaerasi, nggak perlu ya? nggak perlu. Nggak perlu. 1-2 jam, terus apa namanya, baru kita nanti tiriskan, baru kita plastikkan. Nah, ditiriskan. Ini yang penting. Hmm. Karena kalau nggak ditiriskan dengan kondisi basah, dimasukkan dalam plastik terus di frozen ini kan menjadikan beratnya lebih berat kan lebih untung, Om Dek. Ya, Kenapa kok jadi- harus ditiriskan? Itu style penjual beda-beda. Oh, ya. iya, Jadi iya. di lapangan teman-teman akan menjumpai soka itu ada airnya, teman-teman. Jadi glassing bahasanya. Oke. Jadi ada kandungan airnya. Memang Kayak sengaja air ditambahkan. gitu ya? Oh. Memang sengaja ditambahkan. Jadi setelah masuk di plastik, kepiting masuk ditambahin air. Sedikit gitu ya. Enggak sedikit juga. Oh, Lumayan ada. sampai membungkus si kepiting nanti. Oh, oke. Terus baru dibungkus sama dia. Alasannya macam-macam ya, ada yang biar lebih awet, Iya, iya. sampai Mungkin perjalanan. dan lain-lain. Cuman kan akhirnya beli air seharga soka gitu ya. Iya sih. Tapi itu bebas. Saya pernah menjumpai memang seperti itu. Bukan di Hoka sih. Saya menjumpai di ikan dori. Oke, ya. Ya, ikan dori itu bilangnya 1 kilo. Memang saya terima 1 kilo, tapi masih berupa es. Setelah saya cairkan, saya mau kasih makan untuk anak saya. Loh, saya angkat kok nggak sampai 1 kilo gitu ya. Ternyata es pembungkusnya ini juga yang 1 kilo dan 1 kilonya kan sekitar 30-40 ribu ya. Yang kualitas nggak premium sih, yang premium mungkin 80 ribu ya. Sampai 2 kali lipat. Tapi yang premium juga saya pernah beli. Akhirnya saya cairkan, ya cuma 900-an gram lah, masih oke lah. Iya kan, tapi yang 35 ribu tadi itu hampir separuh. Menariknya di soka itu Ya. dori ya, baru turun Itu dori. cuma segitu. Kalau Iya. di soka itu penurunannya bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari separuh. Lebih dari itu. Karena basically soka umumnya di luar sana selain satu ditambahin air gitu ya, ditambahin Iya. air. Kalau kita enggak, kita keringan gitu ya. Kalau di omkret ya. Kita keringan di omkret. Walaupun keringan pun soka itu Tetap ada basically di airnya. dalamnya itu isinya air, banyak airnya. Banyak airnya. Ada Ya. dagingnya tapi ada airnya. Apalagi kalau treatmentnya teman-teman selama budidaya itu asal-asalan gitu misalnya ya, pokok asal molting, Ya. ya bisa jadi malah isinya air semua. Air hampir 90%. Mostly bisa air semua. Ya, air semua. Nah kalau di kita itu kita selalu ngiklanin kalau yang soka premium nih. Soka premium, Nah, ya, yang soka kita premium makan itu sebenarnya kan istilah yang kita buat sendiri di Oke. internal omkret Oke. untuk membedakan grade-grade yang kita punya. Ya, Dan itu nggak bahasa nasional atau internasional, itu hanya internal kita omkret untuk membedakan grade yang kita punya. Untuk menunjukkan. Betul. Jadi kita biasanya pilih cuma 2. Jadi grade yang premium dan grade A lah. Grade A ini yang umum biasanya diekspor ataupun dijual ke hotel-hotel, resto-resto. Ya. Oke. Nah kita punya di atas grade A. Jadi yang grade premium. Grade premium itu apa? Yang pertama Ada dagingnya. pastinya full meat. Umit. Meskipun tetap ada airnya ya. Ada airnya tapi sedikit. Tapi sedikit ya. Ya, ada airnya tapi sedikit. Ya. Jadi bener-bener padat banget. Istilahnya kalau kepiting, wah ini dilakukan ahlinya. Ya, Itu ternyata soka itu ada STI-nya. Oh ya. ya. Tahu ya. Soka itu ada STI-nya. Bukan hanya kepiting cangkang keras, tapi soka itu juga ada STI-nya. Makanya sampai ada kalimat kepiting gembos. Kepiting betul. Nah, Ketika saya kurang digoreng, sepakat, betul. lepas gitu. Saya kurang sepakat kalau kepitingnya kami, omkret soka itu dikatakan oh soka itu kepiting gembos. Tidak. Ya, yang premium nih ya. Karena yang premium ya. ya. Jadi kita nggak gembos, kita full daging. Jadi kalau teman-teman benar-benar pengen makan daging kepiting bersama semuanya, Kelunaannya. ya itu soka Soka premium. Ayo omkret tentunya. Jadi yang Ah. pertama. Jadi karena treatment yang benar, maka menghasilkan soka yang full meat. Yang kedua kita panen under 1 jam. Under 1 jam. Ya, ini malah nggak ada 1 jam. Ini saya udah bikin videonya. Nanti mungkin entah kapan video ini dulu atau nanti video ini. Oh enggak, nanti Ini dua videonya ini. bisa tayang nanti di sini. Oh iya, Ya, bisa. nanti Nah, ya. ini saya Oke. kebetulan memantau dia rilis ya, Rilis dia ya. waktu mau Yang ini ya. Nah, ya, Yang ini ya. yang dua Oke. ini kita ambil Iya. tadi ya. Itu bahkan hitungan nggak sampai 1 jam. Hitungan menit waktu dia keluar langsung kita angkat. Kebetulan ketahuan Ketahuan. tapi ya. Nah,
Karena memang sistem di kami ini kan rondanya itu 1 jam sekali. 1 jam sekali, berarti kalau 24 jam 24 kali ngeronda. Nah ya masalahnya kan nggak mungkin begitu. Ya, Akhirnya pasti yang grade premium itu jumlahnya nggak banyak. Karena pasti banyak kecolongan waktu Ya. anak, kita waktu mau tidur atau apa, ini pasti kecolongan. Belum lagi 5 telepon ya. Wah. Sampai 3 jam saya pernah tahu ya. Nah itu, Godek-godek saya. jadi akhirnya, Ya, ya, jadi apa namanya, Ya. jadi ini apa namanya, kita memang mesti kontrol minimal 1 jam 1 kali. Ya kan? Ya. Nah walaupun faktanya kan nggak mungkin 24 jam. Ya berarti 24 kali berarti ya. Iya, 24 kali akhirnya kan nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Nah, jadi paling berapa jam akhirnya kita cuma dapat berapa. Itu untuk yang premium. Yang premium. Nah akhirnya kalau yang Pas kecolongan, kecolongan seperti kita masukkan tidur, seperti nganter sekolah dan anak, lain-lain, aktivitas lain. mungkin terima telepon Wah, 4 itu. jam itu, ya kan bisa loh. Kejadian tiap Kadang hari kita seperti itu. menerima telepon pun sambil Patroli. panen ya. Sambil patroli. Jadi kadang sorry kalau nggak terlalu fokus kadang karena kita sambil kontrol Ronda, routing, ya. ya. Karena jumlah kita kan nggak banyak ya, cuma Iya, kali iya. 300-an box. Jadi kita harus benar-benar kontrol dengan baik agar mendapatkan soka premium dan juga yang lain. Jadi kalau saya simpulkan soka premium jumlahnya sedikit, kalau soka yang lolos lebih dari 1 jam langsung omplek, bungkus dan lain sebagainya tidak dijadikan premium berarti seperti itu. Iya, jadi treatmentnya beda. Jadi kalau yang premium ini kita treatmentnya beda. Jadi satu, ini Setelah panen ya, setelah ya molting ya. setelah molting Treatment setelah yang molting ya. kan kita ketahuan nih Ya, mana 1 jam. yang premium mana yang enggak. Ya, ya. Nah, yang premium kita rendamnya pakai air RO. Ini air RO ya. Air RO. Kita rendamnya Murah pakai air RO ya. Kebetulan kita punya mesinnya. Oh, punya jadi mesin. memang Betul. kita kasih air RO. Yang kedua, kita masih kasih UV sedapan. Di sinari UV selama berapa menit ini? Kita paling ya 15 menit. 15 menit ya. Gila ya. Tapi kan keluar biaya untuk KWH listriknya berarti ya? Iya, makanya kan namanya kita premium. Iya. Soka premium, pricingnya jelas pasti beda. Nah, gitu ya. Jadi kita pastikan betul-betul memang Bebas bakteri ya. bebas bakteri dan lain-lain. Airnya Jadi pun benar-benar RO. airnya RO ya. Di mana Gitu ya. sudah tidak ada pengotor-pengotor, hampir murni H2O ini ya kan? Nah, ya iklannya RO kan begitu. Jadi kita benar-benar pengen kasih yang terbaik dari sisi kualitas. Tapi Sampai segitunya. tidak dijual sebagai frozen Ya, jadi memang sementara video karena ini jumlahnya terbatas. karena jumlah terbatas kita tidak jualan ini berupa mentah atau proses. Tapi kita lempar ini kita sudah Sebagai membeli. makanan kan? Kita sudah membeli itu on-prep kitchen atau On-prep dapur kitchen. dapur on-prep. Dapur on-prep. Kita lempar ke sana. Langsung diterima di sana untuk diolah menjadi Menjadi masakan jadi masakan matang. Salah satunya saya yang dijualkan. Nah. Salah satunya saya yang dijualkan. Noki juga bantu memasarkan memasarkan. soka premium by on-prep telur asin. Sementara ini satu porsi masih 150.000 ya. 150 per video ini Per dibuat. video ini dibuat. Nggak Ini tahu- 150. Mudah-mudahan nanti 2023 itu bisa turun jadi 100.000. Mudah-mudahan ya kan. Ya kan kalau nanti kembali lagi minyak ya kan solar mungkin jadi 5.150 bisa turun mungkin ya seperti itu. Tapi kalau naik ya harap maklum. Ya, tapi kita pastikan bahwa memang sensasi saya pastikan bahwa teman-teman mendapatkan apa yang semestinya yang harus didapat. Betul. Jadi dengan pricing yang dikeluarkan itu benar-benar menikmati soka Betul. sebenarnya ya. Soka yang premium. Betul. Jadi saya sambung ya kan memang saya menjualkan masakannya komplek kitchen ini ke teman-teman saya dan tentunya saya juga sudah mencicipi ya kan ada beberapa kali saya juga membeli sendiri untuk saya dan keluarga. Memang sensasinya makan soka premium ini adalah grade soka yang diciptakan dari omprep itu kita benar-benar memakan satu kepiting utuh. Anda bisa lihat ya kan seperti ini capitnya badannya bahkan kaki renangnya dan kaki-kakinya semua ini utuh kita makan semua lunak tapi masih berasa dagingnya. Jadi seperti makan kepiting penggemukan, tetapi seluruh kepitingnya dimakan habis bisa. Dan itu memang kalau kita ngomong di restoran itu jarang saya dapat seperti itu. Pokoknya hanya kepiting gembus itu memang. Tepungnya, terus begitu kita gigit, dagingnya sedikit bahkan nggak ada, ya kan? Dan ini kalau betina asik ini. Kalau waktunya ya mungkin kebetulan ya, keberuntungan ya, itu ada merah-merahnya telurnya om ya ada teman saya yang laporan tapi saya belum laporan sendiri ya tapi teman udah laporan udah pas ini dapat Han cuman ya memang tidak semua Ya. tidak semua karena kadang-kadang ini kan jantan tuh dua-duanya jantan Ya, jadi kalau memang jantan ya nggak ada telur satu jantan nggak ada telur, yang kedua kan memang secara size yang kita pakai kan memang tidak besar kepanjang. Ya. Jadi kan kalaupun ada telur sedikit sekali gitu kan. Nah, jadi kalau sudah tapi rasa telurnya adalah ada, kalau dapat telur banyak ada juga memang. ya ibaratnya makan bakso itu tahu-tahu di dalamnya ada telur puyuhnya gitu Dapat ada. jackpot gitu ya ya. jackpot ya jackpot yang enak Gitu. oke om Dre Itu soka premium ya. Soka Jadi biar premium, ya. ada edukasi ke teman-teman bahwa
Apa sih yang dimaksud premium? Kalau pengen merasakan ya bisa order langsung ke Om Grab atau ke lewat saya juga. Wah. Sama aja harganya sama ya. Harganya sama. Order di Om Grab 150, order di Yonoki 150. Belum ongkos kirim tapi ya. Belum kirim. Nanti dipikirnya nanti sudah sampai Wah, tempat kan. gawat. Kita Ada produk dan premium itu Hmm. perlu kita angkat lagi bahwa nggak melulu berhenti di Makanya balik kayak ingredientnya. ingredientsnya juga kita cari yang terbaik gitu ya. Enggak non MSG loh. Iya. Non MSG loh ya. Karena memang kami sendiri makan, anak-anak kami juga makan. Jadi kebanyakan customer itu rata-rata untuk anaknya juga. Betul. Dimakan Karena non anaknya. MSG itu tadi. Betul. Jadi kita memang pingin panjang lah. Kita ngomong pingin bisnis Jangka panjang. Jadi memang kita kasih yang terbaik. Jadi awal memang kita arahnya pingin kasih makanan soka yang aman dikonsumsi buat kita bareng-bareng, nyaman dimakan, bener-bener enak. Sehat juga ya, healthy ya juga ya. Jadi nggak dulu ngomong cuma makan Takut batuk ya, tepung sama kulit. Iya, iya. Tapi memang ada gizinya, ada daging. gizinya. Dan sensasi makannya itu enak, nggak ada kayak rasa kertas plastik atau ini ya, apa namanya, kertas. Ya, rasa itu muncul Tapi kolesterol ada ya? Oh iyalah. Kolesterol ada ya? Siput-siputan ya, semua tahu lah ya. Makanya habis makan olahraga guys ya. Harus olahraga. Sepedaan atau Sepedaan. sepedaan atau lari ya kan begitu ya kan. Harus diimbangi teman-teman. Diimbangi, Jangan ya. makan enak kok gitu ya. harus Betul. Oke Om Grab. Ayo apalagi nih? Ya, pertanyaan-pertanyaan. Oke, nah sekarang menginjak ke setelah ditiriskan tadi. Kita ngomong antara premium dan grade A ya. Ah, Di tempatnya Om Grab ya. Setelah ditiriskan, plastiknya ini menarik. Kenapa kita harus pakai plastik yang menurut Om Grab itu bagus dan mahal? Itu kenapa Om Grab? Ya, jadi plastik itu kan di luar sana Macam-macam. banyak ya, banyak grade-nya plastik itu. Di ketebalan ketipisannya Betul, juga ada. terus ada PE, ada jenisnya macam-macam. Oh jenisnya PE, Ya. PP ya. Nah, itu kan macam-macam banget. Nah, memang kita seringkali pakai dua jenis. Apa itu? Jadi yang premium kita memang kasih brand-brand yang saya harus sebut brand ya, itu Oke. ya iklan ya. Ah. Brand-brand yang sudah memang terkenal. Biasa dipakai sepatu, biasa dipakai Oke. teman-teman yang jualan Itu bakso, jenis buat PP atau makan. PE? PE. PE oke. Kalau saya ingat saya PE sih ya. PE. Pokok intinya yang dia bagus sekali Oh. bahannya, dia tahan di freezer. Tahan di freezer. Karena ada plastik itu yang kan getas kalau lama-lama di freezer. Nah, Nah, pecah. Nah, terus nempel ke sokannya. betul, nempel-nempel apa kan Terus itu dia goreng. Terus plastiknya digoreng. itu ya. Nah, itu jadi memang yang grade premium kita bedakan semua. Jadi jalurnya Itu setelah nggak kita nempel tahu, ya? Itu nggak nempel Nggak ya? nempel. Pasti ya, bisa dipastikan. sudah pasti. Bahkan di iklan plastiknya itu ada halal, ada food grade dan lain-lain. Oh, sampai seperti Nah, itu. kita memang cari yang gitu kan, memang harganya beda sama Lebih mahal. plastik yang lain. Betul. Nah, kalau yang grade A kita, ini saya ngomong fair aja. Ini yang untuk grade A masuk ke resto-resto ya? Ah, itu Termasuk yang ke Ko Hendra Banyuwangi ya? ya, kalau Hendra yang Banyuwangi. Halo Kak Hendra. kalau yang memang plastik yang khusus ini memang Iya. kita khususkan untuk yang premium. Oke. Tapi kalau plastik-plastik yang biasa yang pasaran kita masuk ke yang grade A. Oh, begitu. Ya. Jadi memang kita bedakan. Karena ya semuanya beda. Ya, Makanya kita ya. beda. Harganya per kilo juga beda ya. Juga beda. Jadi semuanya juga beda. Otomatis kita bedakan. Oh. Gitu. Tapi jangan khawatir, meskipun ini frozen kayak seperti Pak Hendra lah, saya yakin sokanya Om Grab ini masih yang terbaik lah. Karena ya airnya ditiriskan itu tadi, salah satunya. Berarti apapun yang Anda beli itu sokanya. Bukan kayak saya beli Dori tadi. Ya Dori campur es batu. Ya, ya. Walaupun memang ya, take note lagi ya, soka itu cukup banyak kandungan air. Cukup banyak. Ya, cukup banyak. Kalau dori ya mungkin kan itu memang dia ditambahkan gitu ya. Kalau Ya. ini selain ditambahkan, di dalamnya pun itu masih banyak air. Ya, ya. Apalagi kalau treatmentnya nggak benar, Ya. malah air semua sih. Malah air semua. Terus apakah harus pakai freezer khusus untuk premium ini atau freezernya sama? Nah ini kan harus. Iya, jadi harus- dulu waktu awal-awal memang kita freezer kan masih terbatas. Jadi semua kita campur. Itu mulai dari pakannya, Oh iya iya. dan capit, dan Oh pakan lain-lain. dan sisa-sisa lepasan capit lah. Capit kita gabung semua. Mau grade A, grade premium kita campurkan terbatas. Ya seiring waktu kita upgrade terus lah. Ya, kan? Ya, ya. Akhirnya Punya untuk berapa freezer ini? tiga, Oh tiga, oke. empat, satu, dua, empat. Kita ada empat sementara. Yang satu untuk rumah tangga, jadi lima. Hmm. Ya, tapi dapur untuk rumah tangga. Nah, empat ini itu kita sekarang sudah mulai pisah-pisah. Jadi kalau yang untuk grade premium itu khusus kita kasih satu. Freezernya aja. iya, Ya cuman premium cuman itu yang aja. premium. Jadi Oh. katakanlah premium saya cuma 1 kilo, ya sudah dia harus nyala. Iya iya. Kita nggak campur ke yang lain. Oke. Terlepas dari efeknya apa, ya nggak tahu dah. Yang Nggak penting tahu. pokoknya menurut Bahkan logika kuantitas saya, aja, oke. dia bagus. Ya. Ya udah kita sendirikan, gitu aja. Terus yang grade A sendiri. Kita campurkan. Oh campur. Grade A akhirnya campur dengan pakan, Ya, tapi Dengan- karena kita sudah beli freezer ya, jadi kita sendirikan akhirnya. capit-capit, Ah. apa lepasan capit. Nah ini menarik. Kita sedang ngomong sedang lepasan capit. Ini baru lepas dari soka ya. Lepasan capit ini berarti kan nanti Om Grab pernah cerita sama saya mau dijual sebagai masakan. Ya. Ini progresnya gimana tuh? Nah karena karena kita sekarang ini memang terus terang Di Om Grab Kitchen Om Grab ini? Kitchen ini kita sekarang fokusnya kan baru di soka. Oke. Kita punya bahan capit ini tadi kan ada. Ah. Kita mau olah atau enggak, nah ini kita lagi maju mundur. Oh, Terus terang aja kita lagi maju mundur. Lagi memikirkan. Lagi memikirkan malah lebih banyak ini dibuat kasih makan kucingnya malah. Oh iya iya. Ya, kita masih maju mundur karena memang bantu doaku semoga ke Ya. depan Om Grab tidak melulu cuma jualan olahan soka, Ah. tapi juga kepitingnya. Ya itu ya kan. Oke. Lagi-lagi Kita siap kepiting yang memasok. premium. Premium 500 gram up gitu ya. Sudah dikondisikan Garlic sedemikian butter rupa. ya kan. Jadi kita akan ke arah sana. Lapar ya jadi. Wajib. Ngomong makanan terus jadi Tapi lapar. nggak keluar-keluar ya. Iya. Oke, kita lihat dari anu dulu.
Om Grab memakai bioorganik liquid dari GDM. Ya. Ya, saya juga memakai ini, memang benar-benar cakep ini menurut saya, Om Grab. Memelihara airnya juga, bakteri-bakterinya premium ini memang ya. Yap. Jadi air saya berapa minggu terakhir, bukan sudah 6 minggu saya pakai ya, sejak 28 November itu, acaranya GDM malah 20 November. Itu sekarang kita ngerasa memang lebih stabil. Iya. Nggak tahu di tempatnya Om Grab apa seperti itu atau lebih kan Om Grab lebih lama lagi mulai dari jadi kan bedanya kalau Om Grab sama Om Yohanoki kan, kalau Yohanoki kan alatnya lengkap ya. Jadi semua by data ya. Kalau kita main feeling aja. Main feeling. Kita main feeling. Jadi memang apa yang kami rasakan dalam menggunakan BDM itu kan BOL ini ya. Ya. Jadi apa ya? Satu, makanya simple. Makanya simpel. Itu yang ya. Tinggal kocor aja udah. Saya nggak perlu ruwet ini itu lah, harus ini itu, pokoknya kita kocor aja. Jadi On Grab pinginnya yang simpel-simpel. Setiap hari atau 2 hari sekali? Kita seminggu sekali sih. Seminggu sekali, tapi main sistem kocor. Ya. Kalau ada kocor terus sudah. Satu dihabiskan nih, enggak dong. Ya katakanlah 5 tutup, 6 tutup kita kasih. 5 sampai 6 tutup mungkin, Ya. kalau 5-6 tutup ya sekitar 100 ml ya, kurang lebihnya 50 sampai 100 ml. Itu kita kasih aja. Dibagi rata ya, difiltrasi ya. Kita langsung masuk di filtrasi. Langsung bagi rata difiltrasi ya. Waktunya memang GDM BOL ini dibuatkan yang gambarnya kepiting aja Gitu ya. Ya. Jadi semoga didengarkan Waktunya oleh GDM ya. manajemen GDM ya. Sehingga kita khusus misalnya. Om Grab sama Yohanoki kalau ngejualnya itu lebih meyakinkan lagi kan gitu ya. Di sini cuma ada udang ya, Udang ini kegunaannya tapi nila, yang fotonya tuh koi. ini nilainya ya, koi. yang utama koi, ada gurami, ada bandeng, ini ada udang. Nah, Nah ini kerennya dia sudah memang ada sertifikat organik. terdaftar di Terdaftar. daftar apa? Departemen Pertanian ya. Ya, Mantap ya. Dan dia ekspor ini isinya ini juga udah ekspor, infonya begitu. Oke. Nah, jadi ya sudah kita dukung produk dalam negeri. Ya sudah. kita Isinya memang bakteri yang premium. Yes. Ya. Jadi bakteri yang enggak jelas. Habis di freezernya udah beda, terus dimasak dengan ingredient non MSG tapi yang premium, wadahnya juga yang food grade. ya, Ya. food grade yang Bisa dimasukkan microwave itu. betul. Iya kan. Proses bisa mikro bisa. Saya tahu karena saya juga pernah beli, Ya. saya juga dijualkan. Siap. Jadi kami memang On Grab punya idealis untuk berusaha memberikan semuanya yang terbaik. Dan terbaik. Yang terbaik. Ya memang resikonya akhirnya maaf pricing Tinggi. kadang kalah buat sebagian orang. Kok tinggi? Kok tinggi? Iya, iya. Padahal kan ya kita harus lihat dong. Iya, Angka iya. itu Anda dapat apa? Iya, Ya kita harus berbanding, harus fair ya. Angka yang kita keluarkan sesuai enggak? Pada saat nggak sesuai itu bermahal menurut saya. Betul. Tapi kalau sesuai, ya Betul. kita. Memang benar. Betul. Kita harus fair lah. Kita harus fair untuk melihat sesuatu. Jangan kok sokan 150? Iya. Itu mahal ya? Berapa Iya. banyak? Selalu Iya. pertanyaan berapa banyak? Iya, Berapa betul. banyak? Berapa banyak? Berapa gram atau Kita berapa? tidak jual banyak-banyakan gitu. Iya, Yang kita kita jual jual. adalah memang kualitasnya. Betul. Nah pada saat Anda beli mungkin katakanlah sokat 75, nah isinya cuma tepung sama kulit. Iya, iya. Ya gimana? Anda Ya, makan apa ya. gitu? Mungkin nilai gizi dan lain-lainnya kenyamanannya juga beda. Betul, betul. Sedangkan kita di sini jadi istilahnya padat, Ya. gitu loh. Istilahnya padat, jadi sudah beda. Kalau Kalau disamakan tepung- kita yang bangkrut nanti. Tepung sama kulit saja itu hitungannya ya kayak beli kerupuk. Iya. Ya, bisa dikatakan seperti terbang itu ya. Ya. Betul. Jadi memang Tapi kalau beli kerupuk 70.000 itu bisa bukan cuma dapat satu black ya. Bisa mungkin dapat satu ya 5-6 black lah ya. Tahu black ya? Enggak tahu kalau teman-teman Kotak gitu ya? Ya, kaleng kerupuk putih itu terus ada kacanya, terus nanti ada tulisannya mawar, melati, apa namanya. Ya. Kotaknya ada hijau, ada biru, itu namanya black kalau di Surabaya. Jadi kalau 75.000 itu bisa dapat 15 black. Satu black itu antara 5 sampai 10.000. Beli sama kerupuk-kerupuk itu ya yang dijual di soto dan lain sebagainya. Oke Om Grab, mengenai soka, mengenai mitos-mitos itu tadi, kita sekarang ngomong Om Grab jujur punya berapa box antara di depan sini dan yang di belakang yang di atas itu? 400 box ada ya? hampir 400 sih, hampir 400. Di Dan- bawah ini kurang lebih 100, di atas 200. Oke, nah 400 itu 30 kilo yang tadi Om Grab ambil. Itu untuk 400-400-nya atau masih bagaimana? Sekali masuk ini semua Tergantung gini, tergantung. Jadi kayak yang terakhir kan kita simulasi mengkondisikan ada cabai. Yang otomatis satu box isi satu. ini susah. Gitu ya. Tapi pada saat yang dulu-dulu, Hmm. sampai kita lepas semua, satu itu kan kita bisa isi 5. Hmm, Artinya semua itu kita bisa masuk sekitar 1.500-an. 1.500-an kepiting ya. Kalau dikondisikan, Full tepat dikondisikan, lepas. bawah dan atas itu sekitar 1.500-an. Tapi kalau kita mau idealis, cuman tidak melepas cabai ya, cuman Makanya 400, 400. ya. Oke. Otomatis pricingnya nanti beda lagi. Beda lagi pricing. Jujur, Om, sudah bisnis. Jujur aja, sudah 1 tahun kerja apa namanya soka ini, sejak bulan 11 bahkan bulan. Kalau saya boleh jujur, terus terang saya tidak pernah hitung ya. belum Saya fair-fairan saya tidak pernah hitung maksudnya detailnya bagaimana gitu ya. Tapi apakah saya sudah PUP atau tidak, kalau melihat di story 40-an lebih video saya, harusnya loh. ya Apalagi ditunjang dengan Om Kitchen gitu Ya. ya harusnya sudah sih kalau saya. juga Harusnya ya harusnya. Seingat saya begitu. Keinginannya begitu. Ya, cuman saya tidak Tapi hitungan detail. jelasnya Hitungan detailnya sih Nggak tahu. saya nggak sampai pembukuan Ya. apa-apa enggak lah, karena memang ya terus terang kemarin itu kan saya lebih fokus ke
kita belajar. Masih belajar. Jadi kita Belajar ya. coba kalau melihat di story video-video ongkret kan sampai ada boxnya dijual dan lain-lain ya, teman-teman yang dibawa, mulai model rentalan ada yang kita lebih banyak waktu itu riset. Jadi risetnya itu kelamaan. Jadi risetnya lama, yang ngurusin bocor-bocor dan lain-lain gitu ya. Terus akhirnya kita punya banyak ilmu lah istilahnya, pengalaman. Nah akhirnya mundur. Jadi sebenarnya dapur ongkret ini mau kita rilis jauh hari yang lalu. Cuman karena satu dan berbagai macam budidaya menurut saya belum mantap, ya itu mundur. Jadi kita lamakan di rilisnya paling ada 2-3 bulan ini. 2-3 bulan. Kalau masalah September. Akhir September. Awal Oktober baru saya menjual. Padahal kalau kita lihat dari logo segala macam dari awal memang kita arahnya ke sana. Arahnya ke objek kitchen. Ke objek kitchen. Cuman karena saya ini suka budidaya, nah akhirnya gimana caranya pokoknya harus budidaya. Harus punya. Akhirnya karena ide saya, ya udah saya belajar budidaya ini. Mempelajari dulu kenal supplier, kenal teman-teman dan lain-lain sampai kenal Milanoki gitu ya. Nah, network kita sudah kuat juga, ilmunya ada, kita bisa reguler panen ya. Memang nggak banyak sih, kurang lebih ya kita cari berapa ya, paling angkat 1 kilo lah. Kita ngomong cari ya, cari kita ngomong 1 kilo, tapi kan itu untuk supply dulu. Sementara ini untuk objek kitchen itu masih mencukupi, masih seimbang, masih oke lah, gitu kan masih ada bisa lah mau di gas Milanoki itu masih oke lah. Digas untuk penjualan gitu ya. Masuk rasakan kok. Harapan kedepannya Ongkret nggak punya cita-cita, maksudnya oke lah kita ngomong di Ongkret Kitchen sudah jelas cita-citanya mau mengarah kemana, bahkan nanti mau ada jualan masakan kepiting yang 500 gram ke atas. Ini kepiting yang kebutuhan, bukan soka. Bukan soka yang 500 gram 1 biji nggak seperti itu kan. Oke. Nah untuk boxnya atau budidayanya, Ongkret mempunyai cita-cita lah apa atau keinginan lah masa 400 saja, mau digas lagi 1000 atau gimana? Iya, jadi tentunya memang kan kalau kita bilang apa judulnya, mini lab atau apapun yang mini lab. Oke. 300-400 kita bilang mini lab. Jadi hanya untuk prototype kita supply di Ongkret Kitchen. Termasuk saya cek kayak gini metode ini kita terus kembangkan. Tentunya itu kita terus sampai RFO, UV dan sebagainya terus kembangkan. Nanti pada saatnya tentunya kalau permintaan juga terus meningkat, otomatis kan kita akan ngikutin. Kita akan tambah. Ya pastinya tidak di rumah tentunya. Ya, tidak di rumah ini ya. Karena kemarin hitung-hitungan sama saya itu berapa bulan yang lalu takut roboh ya. Iya. Sebenarnya kalau saya mau gas terus di sini mungkin 1000 masuk. 1000 box ya. Tapi nanti itu jarak antar boxnya mungkin tinggal 40 atau 50 cm ya. Dempet-dempet gini ya. Tetap kita bisa bikin nyaman. Bisa bikin nyaman. Kita bisa bikin nyaman karena kan masih ada atap-atap yang lain. Oh iya. Kita mainkan. Tapi ketakutannya roboh itu tadi ya. Kami takut roboh karena memang desain rumahnya kan bukan untuk ini berat teman-teman ya. Tonton ya. Ini jangan dikira ini enteng teman-teman. Enteng kotaknya saja ya kan. Kotaknya enteng, tapi begitu ada air, ada kepiting dan ada pergerakan air, ini ton teman-teman ya. Ini segini ini kita berapa? Aku 1,9 kilo. Iya. Nah ini sudah berapa? Iya. Belum tambahin boxnya aja yang 1 kilo kan tadi ya kan. Boxnya akhirnya nanti ditambah kepitingnya kalau mau jual misalnya kepitingnya 1 kilo aja ya. Wah, itu kan udah nambah 1 kilo lagi berat. Dikali sekian. Kalau di lantai 2 satunya ambruk ya kan, tidur daripada kita berisiko akhirnya kita coba tahan dulu. Oke. Sekian. Jadi bukan tidak berani ngegas karena nggak bisa budidaya, kondisi lokasi. Lu kenapa kok nggak segera cari tempat segala macam? Sabar dulu. Tunggu. Kita berangkat dari Ongkret Kitchen juga makanya ya kan. Diorder teman-teman. Doain teman-teman ya. Berkembang. Makanya kita nanti di sini mau apa ya? Untuk yang super. 5 gram up. Oke, jadi harapannya seperti itu tadi sudah jelas. Jadi visi dan misinya Ongkret itu di Ongkret Kitchen seperti apa. Bahkan sekarang sudah mau merambah di masakan kepiting yang gemuk, yang keras itu tadi. Yang mungkin nanti kari atau kari padang, cuman tetap yang kita jual kan premium juga ya. Premium juga. Di samping kepitingnya, dagingnya juga padat, bumbu-bumbunya dan ingredientnya non MSG juga. Nah, nantikan ya. Dan nanti biasanya saya juga yang kebagian untuk ngejualkan. Siap. Iya. Ongkret. Oke. Banyak. Ini kembali lagi saya melihat fenomena dan perlu saya tanyakan ke Ongkret. Untuk kejelasan. Banyak teman-teman itu yang dipenggemukan. Bahkan saya dulu juga sempat penggemukan itu gagal. Banyak kematian 50% ke atas. Saya dulu pernah seperti itu. Bahkan adanya nyeletuk, sudahlah, jangan tinggalkanlah penggemukan itu, apalagi pembesaran, sampai molting sekali 2 kali, ya kan? Paling enak main sok aja, jauh lebih simple, jauh lebih filtrasinya nggak perlu ribet-ribet, terus pokoknya udah kelihatan untungnya. Misalnya beli toyo sekian 10.000 kan begitu, nanti dijual jadi soka grade A itu tadi yang di anu Presto, kita nggak ngomong premium ya, saya itu waktu itu nggak kenal premium, ya bisa 100 lebih harganya per kilonya, lebih enak, sudah untungnya jelas, gampang perawatannya. Nah, menurut Ongkret gimana itu? Oke. Nah, ini perlu jawaban dari praktisi. Wah, ini soalnya betul nggak ya? Ya, jadi
bener nggak? Bisa bener, bisa nggak, tergantung kita yang jalanin ya. Bisa bener nggak? Kita yang jalanin. Jadi kalau saya boleh ngomong apa adanya, mungkin teman-teman bisa survei ya. Di YouTube ataupun dimanapun ya, silakan dicari. Pemain box yang main soka itu bisa dihitung kan? Enggak banyak. Oke. Ya, itu bisa dihitung. Dibanding yang untuk penampungan maupun pengemukan. Ya. Lebih banyak pengemukan. Enak enggak itu relatif. Satu Relatif. teman-teman. Kalau teman-teman siap sanggup mengkondisikan, jadi lepas kaki, lepas kaki, karena ada orang yang nggak tegaan gitu ya. Apalagi ini sampai 1.500 kepiting ini ya. Oke. Kalau cuma 10, 20, 10-20 ya itu banyak. mampir lah ya, mampir kencing ibaratnya ya. Lumayan gitu ya. Nah, coba satu bagi teman-teman yang Siap mengkondisikan. Melepas. ya, monggo. Oke. Ya, melepas. Yang kedua, Ribuan kepiting itu tadi ya. gini. Contoh kalau kita sisa capit, Sisa yang menyisakan capit ya, saja. otomatis kan satu box itu sisa. Ini satu poin satu betul. Ya, kita matematika sekarang. Apapun Oke. deh pokoknya. Mau sedikit deh, apapun terserah ya. Yang murah-murah atau yang sampai mahal ya. Tetap ada harganya, semurah-murahnya. Betul. Nah, kita sekarang matematika dibanding pengemukan ya ataupun penampungan. Ya. Oh iya. Nah, satu ini, let's say ini aja deh. Kita ngomongnya, kita isi kepiting bisa sampai 1 kilo, anggap ya, 1 kilo ya. Betul. 1 ekor 1 kilo. Kalau pengemukan. Ya. Sedangkan soka itu diisi 1 ekor, 1 ekor betul. 100 gram. 100 Nah, gram. dikondisikan mungkin jadi 60-70 gram. Ya, tapi kan kalau nggak dilepas capitnya ya masih bisa lah 90 graman lah. Ya. Ya. Nah, katakanlah apa namanya? Untuk 1 kilo sokanya. 1 kilo soka anggap isi 10. Isi 11 dong. Ini kan 90 gram. Ya, tapi biar gampang lah gitu Biar ya. gampang. Kita ngomong Ya. isi 10. Isi 1 kilo isi 10. Ya. Ada butuh 10. Ya, untungnya cuma berapa puluh ribu. Di 10 box itu. Ya, sedangkan kalau Anda makan 1 kilo. 1 kilo, itu 1 udah berapa? Iya. Ya. Ya, lebih. Nah, jadi kalau kita ngomong BIP-nya cepet mana? Saya harus ngomong apa adanya, ya cepetan Pengemukan secara hitung-hitungan pengemukan pengemukan. dan penampungan. Asal, nah ini ada asalnya. Hmm. Ya enggak panen matian. Oh ya, sama. Ini panen Ya, mati aja. ini juga. Kilo Kalau box. mati panen matian. matinya banyak gitu ya. Itu sama aja bohong. Sama aja bohong. Gitu ya, enggak BIP. Ini kalau 10 untungnya berapa puluh ribu, Terus tapi mati. amit-amit terus banyak kematian. Kematian. Kata molting kata-kata ya. Terus ini juga enggak bisa ditinggal sewaktu-waktu. Tidak bisa ditinggalkan sewaktu-waktu karena Iya. nunggu panenan tadi itu Betul. tadi ya. Begitu lewat dia keras, bablas. Lewat keras Kita lewat. harus nunggu lagi. Oke. Ya. Itu kalau lewat dan keras. Kalau lewat dihajar sama teman-temannya. Ya, malah hilang. Malah hilang. Oh, tapi kan kalau satu box satu ya nggak mungkin. Tidak mungkin. Tapi resikonya cuma harus circle lagi. Ya, 2 bulan ya. lagi, 3 bulan lagi. Menunggu ya. Menunggu lagi. Belum meskipun sudah ada dagingnya tadi Om Beb. Iya, iya. Tapi kan nggak langsung dia nggak langsung keras. Ya, itu ya. tunggu waktu lebih keras lagi baru dikondisikan lagi, nunggu lagi. ditemukan lagi. Atau ambal lama lagi. Istilahnya kamar kos ini nggak akan diganti orang. Iya, iya. Bayarnya iya. cuma sekali. Bayarnya cuma 60.000, tapi Sekali. ya Sekali, mirip ini ya. sekali. Mirip saya kalau waktu topes ya kan. Kita warung kopi, Oke. pesen 5.000, Nah. tapi 4 jam. Ah. Internetan itu tadi. Nah, berarti kebiasaan itu waduh. Objeknya cuma satu. Nah, itu teman-teman coba. Jadi silakan teman-teman. Saya selalu menyarankan. Loh kok enak gini-gini? Jadi- Silakan dicoba. Jadi bibit masuk harus dikondisikan. Ya. Kalau saya di pengemukan itu nggak perlu lepas-lepasan, ya lepas tali aja. Iya. Tapi tetap ya ada lah, ayo di treatment ya disinfektan ya harus. Ah. Di sini juga ada Kebetulan kita disinfektan. enggak. Enggak ya, karena udah ribuan itu tadi ya. Iya, karena sudah beda lah teman-teman. Main puluhan sama main Iya ribuan sih. itu sudah apa ya? Ya, kalau saya sekali masuk paling cuma 30, 40 paling banyak satu styrofoam itu ya kan. Tapi Om Grab sudah 1.500. Kalau KTP-nya itu banyak Om Grab ya kan. Iya. Nah, Gitu. untuk mengkondisikan dalam artian tidak disinfektan, tetapi dilepas-lepas itu tadi. Memang sih kalau 1.500 disinfektan, begitu kita lewat dari masanya, kepiting ini akan mati. Iya. Karena kelamaan Kelamaan diendam diendam. sama disinfektan, mabuk sendiri mati nanti Karena saya mengkondisikan sendirian ya, mengkondisikan tanpa bibit. pegawai. Ya, 20 kilo itu kurang lebih 5 jam. 5 jam ya Om Grab ya. Ya, 5 jam. Itu di sini atau di atas Om Grab? Kadang di sini, kadang di atas. Nggak campur Om Grab. Ya lumayan, bisa nyamuk ya. Kalau siang ya panas sekali, kalau malam biar nyamuk. Jadi ya teman-teman coba lah dipertimbangkan gitu. Loh, terus kok Om Grab kok mainnya soka? Iya. Udah tau kayak gitu ya? Oh ya ini. Nah, Kalau iya. nggak tanya Oh, sendiri kayak jawab gitu. sendiri ya. Oke. Iya, Mantap. itu sering gitu kayak gitu. Iya. Wah, itu Om Grab Katanya kita gini kompetitor, gitu, kalau iya. gini tahun gitu ya. Orang Menakut-nakuti selalu gitu ya. Satu, karena kita ini kan ada kitchen ya. Oke, punya Om Nah. Grab juga. Dulu itu kita menemukan soka premium itu dengan tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya, Oke. ceritanya sederhana gini. Waktu kita nyoba belajar kan dulu kita juga penampungan dan soka. Itu coba semua. Iya. Makanya saya selalu nyaranin kalau tidak percaya silakan coba semua. Coba semuanya. Ada cocok yang mana terusin. Oke. Saya selalu begitu. Karena hoki setiap orang wah Yohan Lupin itu beda-beda. Kenyamanan Jalannya orang setiap beda-beda. orang nggak Silakan coba. Ya, jangan ikut-ikut Om Grab, jangan ikut Om Yodi. Silakan coba aja. Coba semua. Ya, coba semua mana yang paling cocok silakan lakukan. Nah, Sesuai kembali ke kondisi. cerita tadi. Jadi waktu kita coba semua itu. Nah, waktu soka itu kita waktu udah panen, freezer saya itu penuh. Oke. Ya penuh dan plastik saya habis. Oke. Ya, nah ini menarik. Ini saya belum cerita. Jadi nemunya dengan tidak Tidak sengaja. Ya, jadi ini terus diapain gitu, diteruskan ya emang gitu kan. Ya, nunggu lagi Kita, berapa masak bulan. lah. Gitu. Jadi kita mau masak ya. Kita masak. Bisa kita makan tuh. Kok
Tidak Kayak seperti biasanya. yang gembos-gembos itu ya, gitu ya. Kayak biasanya, maksudnya Wah, ini. tidak ada rasa plastik-plastiknya gitu, jadi nyaman sekali. Oke. Jadi masih kenyal kan, itu baru rilis. Ya, tuh. ya. Nah, saya kira itu kebetulan. Nah, Coba lagi lah. Waktu panen kita ambil. oh yang benar-benar procot itu ya? Iya, Ibarat kalau bagi bagi itu, lembek sekali. iya, lunak iya, sekali. ini. Kita ambil lagi. Nah, kayak gini nih. Iya, iya. Ini lunak. Iya, iya, Nah, iya. nih. Ini nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ini Iya. dilepas nggak bisa jalan. Nggak bisa, benar. Dilepas nggak bisa jalan. Karena Kan? saat di bawah 1 jam tadi, oke? Ya, Lanjut. nah, akhirnya kita nggak percaya coba nanti saya. Iya. Ternyata kok artinya ada beda Dari yang antara kita yang itu ya, panen 3 jam. segera dipanen Hmm. sama yang nanti dipanen itu beda. Jadi 1 jam, under 1 jam, dan upper 1 jam beda. Oke. Itu beda sensasi makan. Itu saya belum ngomong kulitnya. Iya, iya, iya. Ya, nah setelah dulu kita nggak tahu teknik pengolahan air, kita nggak tahu teknik kasih pakan dan lain-lain. Ada yang lurus. Banyak yang kurus, betul. Ya. betul. Nah saya kira lagi-lagi, ya memang soka seperti itu. Memang Kalau soka. dari dulu kita makan soka ya begitu. Iya, iya, iya. Ya. Nah singkat cerita, lagi-lagi kita coba maksimal. Semua cara kita coba. Air pakan dan lain-lain. Nah, ternyata waktu kita panen lagi, kita masak lagi. Ya kok dagingnya banyak. Iya, jadi Oh ternyata rumusnya begini, keluarnya begini. makanya itu keluar Akhirnya namanya. rahasia gudang gitu kan. Ya, oh, Akhirnya dari situlah soka premium. akhirnya kita mainkan. Nah pada saat kita coba beli dari luar gitu ya, Hmm, susah saya nge-grade itu. betul. Karena kita kalau Om Yohanoki beli kepiting kakak keras ya, Ya, kita kita ngeceknya ada rumusnya, Ya, ya. kelihatan. Ya, Jadi ini sudah pasti lah 99% sesuai sesuai dengan apa yang kita prediksi. ya, Mulai dari atau experience-nya dari iya, kepadatan mulai dari daging. kepadatan daging, di badan, Capit. di capit itu Ya. ada rumusnya dan itu bisa fix Ya, 99%. bisa diturunkan tadi tuh ya. Sebagai acuan. Nah, pada saat Anda belanja soka di luar sana, Betul. yang kondisi frozen, Ya. saya mau tahu Iya. gimana cara bedain yang masih lunak, yang kulit, nggak Karena kelihatan. kondisi sudah Sama jadi semua. es kayak es krim Semua. semua gitu Langsung. ya. Heeh. Nah, Anda harus lelehkan Anu lagi untuk kan. tahu. Nah, pada saat Anda lelehkan itu rupanya sudah nggak karuan. Ya, ya. Anda mau balikin lagi ya nggak mungkin. Anda mau komplain juga ya gimana? Malah komplain aja terus Nah. akhirnya kapok nggak beli lagi ya. Itu. Jadi dari situlah akhirnya kami memutuskan untuk wah kita harus produksi sendiri. Yang premium ini. Dimasak di ombak Ini masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terus terang, Omtrep ini cukup mudah mendapatkan bibit bahanan super untuk bibitan soka. Oh ya itu tahu. Karena Jadi, apanya tadi. aksesnya kita gampang, maka ya itu yang kita mainkan. Dibanding saya dapetin yang kurus-kurus dan lain-lain ya, itu memang kita lebih mudah yang kecil-kecil karena kita di Jawa kan, ya. Ya, ya. Jadi, Jadi maksudnya ombak itu untuk kroyo itu dapat yang benar-benar super, dagingnya banyak. Itu lebih mudah karena di Jawa. Dan memang kalau kepitingnya kecil ya lebih cepat toh ya. Ya, Kemudian. itu untuk kondisi saya ya teman-teman. Saya nggak ngomong walaupun teman-teman di Jawa belum tentu juga bisa dapat akses itu. Oh, Nah, privilege kebetulan itu ya. kan kita privilege. sudah 1 tahun ya. Jadi saya Udah punya channel YouTube ya. Satu bangun dibohongin orang, Oh, kita bikin pernah dan begitu lain-lain ya. ya. Jadi ya itu histori yang sudah kita lewati. Sehingga kita dapat Bisa akses memilih supplier. kita dapat pilihan supplier. Nah itu salah satunya kenapa saya selalu bilang sama Om Yohanoki juga, box itu kalau soka apalagi ya. Ya kalau soka main cuma boxnya 50, boxnya 100 ya setengah mati. Ya. Tambah nggak ada duitnya. Tambah nggak ada duit. Jadi Ya. harus ratusan atau ribuan. Ribuan ya. Taruh ada kawan kita kan sampai 2000 tuh. 2000 ya. Lebih juga. Nah, itu memang harus begitu karena kan nilainya beda. 10 ekor 1 kilo 150 lah. Nah, kalau 1 ekor kepiting besar 1 kilo itu udah 300 lebih. Iya, 400. 400. Nah, apalagi kalau deket-deket sebentar lagi nih. Ya, Ini black gold Imlek. bisa 800, bisa 1 juta, bisa 1,5. Dan itu memang terjadi. Dan itu fakta setiap tahunnya. Setiap tahun seperti itu. Betul. Jadi ya momen itu aja. Momen itu aja. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu itu aja ya. Ya, Habis sama itu kayak ya orang jual jas hujan di musim hujan, Ya. jual bendera di saat dekat 17-an, ya. Itu pasti laku agama. menarik. Oke, menggunakan tangan di model begini ini, Oke. apakah sokanya bisa molting? Bisa. Bisa ya? Bisa ya. Bisa. Kalau umpama saya kalau mau nyoba pakai seperti ini ya masih oke ya? Oke, boleh dicoba. Boleh dicoba ya. Ya. Masih bisa molting dan ini kalau satu sendiri-sendiri kan kalau tinggal saya tidak melepas kapit pun bisa kan kaki renang sama kaki Bisa. jalannya bisa ya. Bisa. Dan dia tidak bertarung dengan yang lainnya kan. Ini kan ada sekatnya ya. Ya, bisa di-skat juga, kita bikin skatnya juga bisa. Jadi menurut saya memang apa ya, ini hanya media saja. Ya, ini hanya Sekaligus media. untuk percobaan-percobaan juga Betul, ya. kita kan terakhir. Cuman memang yang akan membedakan, kenapa misal gini, ngapain beli box pabrikan mahal-mahal? Iya, Ya, iya. bikin sendiri kok, bikin bisa nggak? Bisa. Bisa. Cuman lagi-lagi saya akan ngomong. Nah, ya ini yang DIY. Oke. membedakan itu kan nantinya di operasional kita ya. Betul. Jadi kemudahan kita karena setiap harinya kita ada maintain. Ya, entah ngecek Pembersihan. sisa pakan, Betul. entah ngecek mati atau enggak, entah ngecek maupun atau enggak. Ngecek panenan. Ya, panenan gitu kan. Nah, ini kan apa ya? Rutinitas daily activity Betul, yang harus kita lakukan. Dan itu makan waktu banget. Belum lagi kalau bikin sendiri tuh kan kadang kalau kita nggak pengalaman bisa bocor. Nah, itu uang ini aja yang gini aja kalau kita masangnya aja nggak bisa bocor. Mulai ya. Ya.
apalagi kalau bikin sendiri. Iya. Kadang kan nggak cocok nih satu dan lain-lain. Misal Betul. kita mohon maaf nih, misal Tidak presisi. Tidak presisi. Misal jerigen bekas. Lalu kita untuk mendapatkan kemarin baru ngobrol, untuk mendapatkan jerigen bekas yang kembar semua, yang Iya. sama dalam jumlah banyak. Dan warnanya sama. Warnanya semua. sama, itu kan juga nggak mudah. Kecuali baru. Kecuali baru. Lah kalau baru juga jerigen nggak murah kan? Ya. Tetap ada harganya. Tetap Ya, ada. mau kita DIY mau ini tetap ada. Cuman kalau lagi-lagi saya selalu menyarankan bagi teman-teman yang baru mulai ada 2 poin kalau saya boleh kasih tips. Yang pertama, jangan bingung apa ya, otak MacGyvernya dimainin dulu. Jadi wah apa bikin bingung aja kita bikin. Utak-utak lah sebenarnya, utak-utak ya. Bisa cuma kotak-kotak. Inovasi ya, inovasi. Kayak saya pakai lampu itu ya. Ya, Jadi akhirnya hancur. Saya cuma jawab gitu. Saya cuma takut kalau kesetrum. Iya. Cuman harusnya aman beliau ya. Iya. Untung sekarang sudah tahu. Iya. Oh enggak, itu pakai harus DC enggak apa-apa. Oh ya, jadi aman. Saya cuma waktu itu deg-degan berdoa jangan sampai kenapa-napa nih. Ya, Salah satu penjual saya soalnya. Otak MacGyver itu ya. Ya, Kalau otak MacGyver jadi, ya. kalau Om Yanoki nggak apa-apa menurut saya. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena beliau ini sudah running, sudah tahu, Ya, sudah ya. jalan, sudah operasional. Tapi bagi teman-teman yang baru mau mulai, jangan eksperimen kayak begini-begini. Saran saya, belilah dulu. Wok yang pabrikan. Wok yang jadi dulu. Sedikit dulu nggak apa-apa. Terus apa jangan ya? Coba dulu. Kalau Anda sudah oke, sudah running, sudah bisa panen, Sudah ngerti sela-selanya Nah, untuk bikin di waktu DIY. luang, silakan buat sesuai kondisi Anda. Di waktu luang. Alam, nggak pakai apa silakan. Atau ngesuk orang atau apa. Ya, Silakan. ya, ya. Tapi Kayak- kalau di awal ya, urusin beginian. Sudah jadi nih habis Ya. itu DIY ya. Nah. Terus kepitingnya banyak yang mati. Wah, itu sudah jatuh ke tiga tangga. Oh, kita jatuh ke timah tangga ya. Ya udah sampai bikin keluar uang juga gagal lagi. Sedih. Itu kan Sedihnya sampai double. ke luar biasa. Sedihnya double. Karena memang yang susah kan bagaimana budidaya airnya, maintain airnya. Ini jagonya nih. Ya, ini jagonya. Jadi kalau saya boleh saran, itu yang pertama, jangan ngurusin. Yang kedua, mungkin melihat di YouTube banyak ya yang bagi-bagi ilmu, bagi-bagi tips Ah, ya, ya. atau apapun lah juga mau flexing Ya. mau apa. Ya. Tapi percayalah bahwa tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu ya. Sesimpel itu ya. Karena faktor durasi dan lain-lain lah ya. Ya. Sehingga mungkin tidak bisa semuanya berhasil ya. 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 Tapi pasti percaya. Tapi percayalah tidak sesimpel itu. Ya, bulan konkret panen. Wah. Ya, wah. ya. Apakah Tapi proses menjadi ini Nah, sudah sampai berapa ke bulan sini dan itu berapa kan tahun ya kan? panjang sekali. Nah, Belum tahu ditipu juga sama supplier ya kan. Ya. buat teman-teman, sekarang ini enak ya. Sekarang ini enak. Zaman saya dulu mau belajar ke siapa gitu ya. Ya, akhirnya lihat sana sini. Nah, sekarang itu apa ya? Sudah ada mentor saya bilang ya. Orang yang sudah melakukan itu. Ya. Ini saya coba ngiklan walaupun di channelnya. Tapi kan Iya. beda, saya kan pengemukan. Saya kan belum melakukan foka. Ya, Tapi apakah tapi- memang sama ya? tapi menurut saya kurang lebih sama. Di airnya ya, Kurang di lebih airnya saja ya. Kurang lebih sama. Tapi kalau pengkondisian bibit jelas beda. Jelas beda. Jadi di operasionalnya aja beda. Ya. Tapi kalau maintain airnya termasuk pakai Kurang BBM lebih ini sama. ya sama kan? Kurang Tapi lebih ada sama. pakai. Karena sama-sama kepiting. Sama kepiting. Cuman tinggal ukuran besar ukuran kecil. Tapi kurang lebih sama. Ya kurang lebih sama. Tinggal pengkondisiannya, operasional maintainnya segala macam itu aja yang beda. Yang satu ngecekin mungkin mati apa enggak, kalau ini kan Ya. ngecekin mati apa enggak, terus mau apa enggak, lebih ribet. Sudah harganya nggak seberapa tapi lebih ribet. Masalah promosinya saya diganti dulu Brad ya kan. Oke. Saya mau tanya yang selanjutnya. Ada yang rumor mengatakan kalau main soka itu amoniaknya itu jauh lebih sedikit daripada penggemukan. Oke. Gimana menurut Om Brad? Ya, jadi apa ya? Kalau kita mau Ya, kan sedikit harus dijelaskan, ini harus dijelaskan. pada saat Saya kasih makan nih. kita nggak kasih makan, Heeh. ya otomatis amoniaknya sedikit. Ya sama penggemukan nggak waktu nggak kasih makan ya turun amoniak. Itu sedikit. Tapi pada saat kita normal kita kasih makan, Oke. ya normal. Apalagi kalau saya ngomong pada tebar, Pada tebar. satu box isi 5. Satu box isi 5, oke. Itu kalau menurut saya loh ya, Ya. filternya malah jauh harus lebih keren daripada penggemukan. Filtrasinya jauh harus lebih mumpuni. Iya, lebih dahar ya dari sisi Biofiltrasinya, dan oke. lain-lain. Karena itu pada tebar. Yang pup itu 5 ekor, yang pup 10 ekor. Dan makanya juga 5 potong. Yang makan juga terlepas dari nimbang apa-apa lah berapa persen, faktanya kan dari timbang kita. Iya sih. Nah, kalau kita cuma punya 10 mungkin ditimbang satu. Ya, kalau Makan udah makanannya 500, nyuapin satu-satu. ya. Waduh sangat banyak. Ya. Oh, saya yakin dan dipotonginnya pun asal dipotong aja bukan kira-kira. Kira-kira main kembali lagi ke kira-kira. Nah, Tapi tidak sepenuhnya benar ya. Kalau main soka itu amoniaknya jauh lebih sedikit bebannya daripada penggemukan. Enggak. Ketika kalau kebetulan tebar itu hampir sama, bahkan mungkin lebih banyak yang ini ya. jadi saya kan kebetulan awalnya kan ya memang sudah nyoba juga. Bukan Pernah penggemukan juga kan ya? Ya, Sampai kecapit gitu ya. ratusan ya, sampai kecapit gitu ya. Jadi saya sudah kecapit berbagai macam ukuran. Dan itu pernah sama itu ya disebut-sebutan terus. Oh iya, ya. diiklankan terus lagi. Sehingga kalau orang yang mau telepon sama Om Brad itu Iya. pasti tahu ceritanya ya. Kena Tidak 800 cukup gram ya. ya. Kita yang perlu itu malah lebih tajam sih sebenarnya. Jadi Ya. itu kita langganan big. Nah, Nah, jadi kalau masalah amonia, Amonia, oke. dari pengalaman saya, kita ngomong dari patokan apa ya, amonia juga tinggi. Ya, ya, ya. Menurut saya malah banyak soka. Malah banyak soka kan ketika pada tebar. Jadi pada benar. Yang kedua, pada saat anda mengkondisikan, cukup itu kan luka. Oke, luka ya. Luka itu kan juga akan Meskipun dia mencemari. melepaskan sukarela ya, Ya. tapi ada luka ya. Pasti ada luka.
pasti ada. Tapi darahnya beda sama kita. Darahnya nggak kelihatan, darahnya kayak bening kayak jeli. Bening kayak jeli, Nah, oke. Itu kan bisa merusak air. Oke. Ya, Kualitas air ya. Kualitas airnya bisa terusak. Jadi di awal-awal setelah pengkondisian itu biasanya agak bagaimana gitu airnya berarti ya? Nah, jadi kalau dibilang itu saya sih kurang sepakat. Kurang sepakat. Makanya kenapa tetap banyak juga teman-teman yang main soka juga banyak yang mati. Nah, ya kan? Nah kalau sesimpel itu kan apa ya pemain soka, Iya, iya. apalagi pop ya pasti. Paham. Saya pernah dapat masukan sih yang main soka akhirnya tidak melanjutkan soka pun ada. Di Surabaya ada. Ya. Dan kita ngomong market, belum lagi kita ngomong market. Marketnya oke, nah ya. Sepanjang mata memandang, wah ini nanti coba di komen ya. Nah ini kadang-kadang orang gitu setelah ngomong amonianya sedikit, gampang handlingnya, terus penjualannya itu wes pokoknya pasti laku. Nah ini gimana untuk soka BA lah, kita nggak ngomong premium lah ya. Saya ngomong pakai logika sederhana aja. Sepanjang mata memandang, saya mungkin tanya dulu ya. Karena di sini cuma kedua. Yang lain boleh komen. Sepanjang mata memandang, lebih banyak orang yang jualan kepiting apa orang yang jualan soka? Saya tahu saya banyak orang yang jualan kepiting. Nah, ya sudah. Artinya itu market Anda. Ya. Sedangkan soka ini market yang tertutup istilahnya. Tertutup ya. Jadi tidak Khusus. semua resto jual soka. Tidak semua resto Tidak semua hotel jual soka. Betul. Rumah tangga itu juga belum tentu bisa mengolah soka. Betul. Karena mesti main tepung, main begitu. Ya. Jadi marketnya menurut saya lebih terbatas. Betul sih. Kalau saya di penggemukan kembali lagi ke saya ya, itu rumah tangga tinggal telepon, tahu-tahu malamnya saya dikirimin foto model saus padang, model telur asin, ada jagung-jagungnya, apa lagi ya. Jadi itu lebih mudah dimasak sama rumah tangga ya dibandingkan karena bukan lebih mudah, lebih umum ya. Jadi zaman dulu orang itu lebih aware dengan kepiting sangat keras. tadi Saat itu ada event apa dia masak itu, Sabtu Minggu dia masak. Tapi coba bayangkan Nah, kita rumah tangga aja. ya. Kita rumah tangga aja. Terus kira-kira saya mau beli kepiting soka 1 kilo. nggak pernah Nyarinya juga susah. nyarinya susah, yang beli juga siapa? Iya. Karena tidak umum. Tidak umum betul. Ya yang kalau menghubungkan gampang, tinggal telepon saya lalu telepon saya selesai. Ukuran sekian punya market sendiri. Ukuran sekian punya market sendiri. Harga sendiri. Itu sudah clear. Restonya pun banyak sekali. Sudah fix betul. Seafood sudah pasti menyediakan Kepiting, tapi belum tentu. Otomatis ya marketnya kan lebih. Jadi pesannya konkret ini saya yang tangkap. Kalau untuk teman-teman yang mau beralih nih dari penggemukan ke soka, harus dipastikan supaya bibit Ya. harus berbeda kan sama penggemukan, harus punya. Ya. Pengkondisian saat bibit masuk bukan pengkondisian disinfektan dan lain sebagainya, bukan, melainkan pelepasan itu tadi. Itu juga harus mempunyai experience Ya. minimal ya kan. Karena kalau dicapit sama kepiting yang cuma 100 gram, percaya sama saya, ya durinya yang lancip itu akan masuk sampai ke tulangnya Anda. Dan itu jauh lebih sakit dan mengerikan dibanding kecapit kepiting yang 500 gram up. Ya. Banyak teman ini, saya kasih. Oh pakai sarung tangan. Tetap masuk. Nah, kita pakai sarung tangan. Itu kayak jarum. Kalau Anda mainnya penggemukan, itu gede-gede. Ya. Grade-nya enak. Ya, betul, Ya. betul. Begitu Anda main soka, itu Ya. kecil-kecil. Iya. Grade-nya Anda itu nggak Ya, enak. ya. Karena sarung tangan yang anti tembus anti apa Ya. itu kaku. Tapi tetap tembus, saya kenal. Jadi itu pun juga tetap luar biasa rasanya. Ya. Dan itu nggak nyaman teman. Nah. Anda mau buka talinya, itu Ya, nggak bisa. karena feel-nya kena ketutupan Nah, sarung tangan. begitu dilepas, Nah, kecapit. Ya, karena jadi kita harus mengkondisikan ini. Nah, ini coba lanjut lagi. setelah itu ya kan habis pengkondisian bibit, akhirnya kalau waktu masanya panen nih 20-30 hari ini ya harus rajin-rajin ronda. Buka soka kalau saya bilang. Apalagi kalau padat tebar ya, Nah, telat ngangkat keras, telat ngangkat lagi kalau nggak keras hilang. jadi kalau ini tinggal separuh. Kalau tadi kan 20-30 hari. Ya, Itu kan kalau satu siklus. iya. Kalau Nah, kalau saya sudah masuk terus, ya, berarti ya, kan tiap hari. kadang siklusnya juga bisa Hari kadang- ke-20 itu kan akan terjadi di setiap hari. Betul. Oleh sebab itu setiap hari saya harus ronda. Iya. Sambil angkat telepon gitu nanti ya. Kalau saya kawan-kawan. Nah. Jadi terakhir sudah jadi semuanya harus punya freezer. Betul. Kalau penggemukan tidak harus. Penggemukan harus punya freezer kayak ketika kita makan saja. Ya kan? Masa kita jualan kepiting frozen enggak kan? Ya, dan terakhir sudah punya ini semua harus bisa menciptakan pasar untuk menjual. Ya. Saya pernah dengar ada beberapa yang sudah punya soka banyak, bingung ngejualnya ya, Om, ya. Banyak. Jadi Banyak yang curhat sama Om Mas. ya, banyak sekali kawan-kawan yang makanya itu. Jadi teman-teman jangan apa ya, kita bisnis apapun juga. Ya. Nggak harus kepiting lah. Ya. Kita juga jangan melihat gini-gini langsung aja tanpa kita tahu marketnya nanti kemana. Penjualannya. Penjualannya kemana. Jadi begitu kita sudah proses semua, ternyata nggak bisa jual. Iya. Nah ini kan lagi masalah juga, nggak bisa jual, akhirnya dirusak misalnya harganya, kok jadi kakaruan semua kan. Benar. Jadi akhirnya
Karena kepengen uang cepet jadi uang, yang nggak, Iya. yang mungkin 1 kilonya 100.000 up bisa dikonting jadi 80.000 ya. Karena bisa. begini, pada saat oh ya enak, kalau nggak laku kan nggak apa-apa, kalau soka biarin aja di freezer dulu, Nah, jangan oh ya, lama. sampai berapa bulan Om Fred? Menurut Om Fred Sebelum ini? kita ngomong bulannya dulu, Iya, iya. terus semakin lama itu kan HPP-nya semakin nambah. Oh ya, HPP ya. Dan listriknya Overhead, itu sama. overhead ya. Ya kan betul, listrik betul. itu harus itu, otomatis Ya. malah nggak karuan. Kalau bisa kan harus keluar terlepas dari ini rusak apa enggak. Setiap hari HPP Anda naik, Ya. kos produksi Anda itu naik. Wong freezernya kan listrik jalan nyala terus ya. 24 jam Ya. ya. Jadi Anda isi itu 1 kilo Nah. sama isi 30 kilo kan listriknya sama Sama betul. ya. Dan itu tiap hari semakin Freezernya ini Anda ya, nggak bisa kita keluar, ngomong freezer ini ya. Anda nggak bisa keluar barang. Ya ini nambah terus biaya. Nambah terus setiap hari. Ya walaupun oke lah listrik berapa, tapi ini ping itu pengali. Gitu. Pengali. Gitu. Jadi makanya kadang di Soka itu harganya nggak bisa naik-naik. Terus kadang karena ada yang kesulitan jual akhirnya menurunkan harga jualnya mungkin ya. Nah, Jadi akhirnya terus banyak yang bilang enak main soka karena harganya stabil. Saya malah kurang senang. ya ya kadang-kadang ya kalau saya gelap mata dan freezer saya misalnya 4 nggak keluar-keluar ya bisa saya Iya. ngobrol ini. Daripada risiko gitu kan. Iya, kan? Nah, banyak yang bilang enak soka itu harganya stabil. Saya malah tidak suka sih. Iya. Ya. Banyak pengerusak harga mesti. Pada saat kita ngomong harga stabil, masalahnya ornamen di luar ini kan tidak stabil. Betul. Harga bibit ini naik turun. Naik Ketersediaan turun juga ada yang dikit. tiap. Terus harga pakan naik turun. Iya. Ya, listrik segala macam sekarang malah naik. Iya, iya. Ya, pakai Cenderung plastik, naik, pakai cenderung apa, naik, ya itu naik semua. Cenderung naik ya. Ya, terus harganya stabil, ya kan gawat. Iya iya. Rugi maksudnya. Nah, kalau kepiting, beda cerita. Bisa naik ikut naik. Harganya turun. Ada turunnya memang di setiap bulan, kan? Ada turun. Apalagi waktu ekspor apa dia turun. Ya. Tapi ada momen dia pasti Betul, naik. Nah, kalau kita bisa budidaya air dengan baik, jangan nggak masalah. Yang penting hidup ya kan. Yang penting hidup. Ya. Nah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan nggak masalah. Akan lagi Pakai-pakai. overhead pakan aja. Iya, oke. pakan. Tapi pakan cuma berapa? Iya, iya. Gitu. Begitu nanti harganya udah baik lagi, waktunya Masuk rilis. pasti. Waktunya rilis kan Pasti begitu ya, masuk. rilis dijual kan begitu ya. Apalagi kena shock-shock Natal, Tahun Baru, Imlek, dan lain-lain. Memang untuk penjualan soka ini saya agak unik dan terus terang ya. Maksudnya begitu saya kalau di box saya videokan kepiting saya yang 500 gram up, saya masukkan ke grup WA teman-teman itu, udah bergejolak langsung yang japri ya, mau beli dan lain sebagainya, mau inden dan sebagainya, mau mesen lah. Tapi begitu saya untuk soka itu ya mereka itu benar-benar aku bilang bingung kalau beli frozenan soka terus diapain, masak ya nggak diajarin sama orang tuanya dulu masak soka Iya, ya kan, betul. tapi kalau masak kepitingnya diajarin ya kan. Iya. Jadi akhirnya ya saya jualan sebagai masakan, kalau jualan sebagai frozenan ini banyak yang nggak minat ya. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi teman-teman kan harus punya marketnya. Harus menciptakan lah, kalau nggak punya market ya nyiptain. Kalau sudah produksi Itu, kok itu menurut saya tantangan masalah tersendiri. tambahan baru lagi. Tantangan tersendiri Ya, ya. tantangan dia apa mau hidupnya, Hmm. bagaimana nggak ada mau lainnya, bagaimana memberikan kematian, masih lagi harus buka market. Jadi intinya tidak seindah yang diomong-omongkan ya dari penggemukan wis kalau sudah gagal di penggemukan alih aja soka itu jauh lebih gampang gitu, lebih asik gitu loh ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Menurut saya memang kembali lagi ya, Hmm. itu kembali ke style masing-masing, makanya Masing-masing. silakan dicoba, lebih cocok yang mana, punya marketnya di mana, itu silakan. Karena Ya. punya plus minus Plus masing-masing. minusnya masing-masing. Punya plus Ya. minus masing-masing. Tetap Ya. soka juga asik gitu ya, pembukaan juga asik, penampilan juga asik. Enggak, Jadi takutnya semua kan punya. takutnya kalau kita nggak ngomong fakta gitu. Pikirnya kita itu menakut-nakutin dan biar nggak ada saingan gitu katanya kan seperti itu loh ya kan. Tapi padahal ya saya ngerti sendiri, makanya kenapa beberapa murid pelatihan saya juga menanyakan kenapa Om Johan tidak bermain soka gitu ya kan. Dan saya juga melihat dari sahabat saya sendiri ya kan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu saya melihat sendiri faktanya, dan saya juga berusaha menjualkan frozenan daripada soka ini juga kesulitan. Nah, saya bisa membayangkan kalau saya sendiri aja menjualnya frozenan soka aja kesulitan, terus saya produksi soka lah, terus saya gimana nanti ya kan? Koleksi Iya kan? soka, koleksi soka. Namanya ya. Di koleksi dulu, banyak, saya punya banyak sekali freezer full isinya soka semua. Ya tapi Nggak kan keluar-keluar. nggak seperti itu tujuannya ya kan. Jadinya perputarannya nggak lancar. Nah makanya itu. Nah kecuali saya misalnya berhasil menjualkan soka frozenannya Fred, bahkan sampai habis-habis. Ya nggak tahu ya kalau nanti 2023 bisa terjadi ya. Bahkan mungkin dikenal sama luar negeri. Eksportir, ya. Jadi saya jadi eksportir Hmm. misalnya, ya punya ekspor number dan lain sebagainya, punya perusahaan yang jelas. Mungkin kalau sudah seperti itu, ya saatnya saya pasang talang-talang ini gitu, ya kan. Ajar. Ikut-ikutan ya kan. Tapi kalau sebelum itu saya nggak berani, ya Karena kan. menurut saya boleh usul sih, itu fokus sih, maksudnya Ya. kalau kita ngerjain semua, marketnya terlalu besar. Jadi contoh kita ngomong pembentukan aja, kepiting lah. Kepiting. Itu kan marketnya juga besar. Iya, Sehari itu kan udah puluhan ton Indonesia tuh ekspor. betul. Itu gede sekali. Jangannya ngomong ekspor ya, market Lokal dan prinsip itu jual kita aja, Ya. teman saudara kenalan tetangga. Iya, iya. Itu aja kan pasti banyak pemakan seafood khususnya kepiting. Betul. Tapi belum tentu pemakan sokan. Belum tentu mau nonton. Ini jadi masalah. Karena tidak bisa ngolangnya, kembali lagi ke sana. Bukan Satu hal berarti yang aneh, bahkan banyak loh, mungkin yang nonton ini, bahkan di sini belum pernah makan soka. belum pernah makan soka. Apalagi soka premium ini ya kan. Nah, kalau itu udah pasti belum pernah. Cepet-cepet ya hubungin saya atau Om Fred ya. Cepet-cepet.
pertama kali, ibaratnya seumur hidup 1-2 kali lah makanlah Soka Premium, nggak akan nyesal, jamin nggak akan nyesal. Dia tahu ya kan. Nanti kalau sudah cocok, sudah mau langganan, saya kan yang repeat itu kan banyak. Nah, seperti teman saya yang di Mojokerto, halo, ya kan Mojokerto, sudah beberapa kali repeat dan dikirim pakai Paxel. Ya. Untungnya bisa, kalau Mojokerto masih terjangkau Paxel. Mungkin kalau Solo, Jogja ini sudah ada Paxelnya, ya kan. Tapi ya kita harus coba ya. Ya kita nanti coba simulasi. Semoga Simulasi ke Solo, Jogja ya, teman-teman di Solo, di Jogja, nanti bisa hubungi saya ya. Saya coba mempaxelkan kemasan Omcrab Kitchen ya, telur asin Soka Premium ke tempat Anda ya. Seperti itu. Oke, Omcrab di penghujungnya kita sudah tahu menarik gambaran dari mitos yang berapa hari panen Soka molting, berapa jam Soka molting. Memang ada, tetapi jumlahnya nggak banyak. Ya. Dan itu nggak bisa dijadikan acuan sebagai mass produksi. Ya. Ini mitos yang kita harus, bukan mitos ya, ini adalah sesuatu yang harus kita luruskan. Ya. Terus tidak serta-merta amoniaknya juga lebih sedikit. Ya kan? Karena kita tetap ngasih makan ya Om Bro ya. Iya. Ya. Nggak tahu lagi kalau memang ada yang pakai sistem yang nggak dikasih makan. Ya, kalau kita dikasih pernah makan. Karena kita pernah tahu juga ada yang begitu. Terus setelah itu semuanya nggak serta merta benar kalau gagal di pengemukan, rubah haluan ke Soka itu langsung pasti sukses. Nggak serta merta karena ya kita harus dari tadi itu yang sudah dijelaskan bibitnya, suplai bibit juga sudah berbeda dari pengemukan, pengkondisian atau pelepasan organ-organ, terus patroli saat molting, ya kan, saat molting, terus juga sama aja amoniaknya ternyata yang nggak lebih rendah, ya kan. Kalau air Anda tidak bisa di-maintain di pengemukan, terus main Soka yang notabene level amoniaknya sama, ya sama aja, banyak matian, ya kan. Nah setelah itu harus punya freezer, harus menaruh lagi hasil panenan ke dalam plastik, ya kan, terus masuk ke freezer, dan akhirnya harus dijual. Nah, ya agak panjang. Bukan berarti sama sekali mustahil, enggak. Ternyata Omcrab juga bisa, ya kan. Nah, tetapi teman hidup itu kan pilihan. Jadi ya jalannya orang itu beda-beda Omcrab, kan ya. Saya bilang ya si Pak. Makanya kecuali Yohanoki ini nanti dikenal, mudah-mudahan kemarin kan ada yang dari India ya, nah, terus ada yang dari Singapura, ya Malaysia, ya kan, dari YouTube ini. Terus ternyata saya bisa bekerja sama, ya kan, mungkin trading dulu, trade dulu punya teman-teman. Kalau bisa banyak, ya mungkin saya pertimbangkan saya juga mempunyai Soka, maksudnya farm Soka begitu loh ya, atau kerjasama sama Omcrab seperti itu. Yang penting penjualannya dulu kalau menurut saya. Ya, marketnya dulu ya. Nah, masalah produksi ya itu bisa kita kondisikan. Tetapi market kalau nggak ada, ya meletus gitu ya. Makan terus perut saya seperti ini nggak olahraga ya meletus, ya kan. Kolesterol tinggi, darah tinggi ya kan, jantung stroke ya kan, bablas. Oke, Omcrab apalagi yang mau diluruskan? Kira-kira menurut saya ya sudah banyak ini ya. Lama sekali ya. Kalau ada yang nonton nggak sampai sini? Kalau ada yang nonton sampai sini, thank you, keren. Kalau ada yang nonton ya. Nah, kalau ada yang nonton sampai di sini, ya kan, nanti Anda itu bisa mendapatkan suatu experience tanpa harus melakoni. Jadi memang ada pepatah yang mengatakan berbahagialah orang yang percaya sebelum melihat, ya. Dibandingkan orang yang melihat dulu baru percaya ya. Ya bagi orang-orang yang ngerti aja pepatah ini, ya kan, pasti mengamini, ya kan. Kalau sudah masak terus banyak mati, nah terus kata-kata yang terakhir saya ngomong ini baru mengamini. Iya, lebih baik saya itu diceritai terus percaya tanpa saya harus masak banyak mati, banyak rugi dan segala macam, belum ketemu jawabannya sampai sekarang masih tolak-tolak ya gini seperti itu ya kan. Ya kan. Nah, itu pilihan, lagi-lagi itu pilihan. Ya kan, tahu duluan percaya sebelum tahu, atau harus tahu dulu baru percaya gitu ya. Oke Omcrab ya. Sampai ketemu lagi di vlog Yohanoki berikutnya, dan kita pastikan collab antara Yohanoki dengan Omcrab ini tidak berhenti di sini. Siap. Ya, kita nanti akan bikin topik-topik lagi lainnya yang menarik. Ya, tapi tentunya tidak dalam waktu dekat. Saksikan terus channel Yohanoki, tentunya tetap dengan kepiting.